buka sama MC dulu Mas Ian. Oh gitu. Oh iya, Ding, ada rangkaiannya. Oke. Ya, insya Allah sudah siap MC-nya juga. Ya bisa dimulai aja sama Mbak MC. Apakah terdengar suara saya? Terdengar jelas, Kak. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Kak Mahyatul Fikriyah selaku pemateri kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Kak Alaikin Nabila selaku moderator kita pada pagi hari ini, yang kami hormati Kak Zalaluddin As-Sabeti selaku founder Santripedia, yang kami hormati teman-teman panitia beserta teman-teman peserta webinar yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, kita mengucapkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, saya Rahayu di sini sebagai MC akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Marilah kita buka webinar pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yakni melantunkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Kak Risma Nailul Muna. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada KMC yang telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aliansi dimaksud itu. Family of aliansi. Anil Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzamaikum wa وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa ashabihil akhyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Risma Nailul Muna atas semoga yang melantunkan dan mendengarkan kalam ilahi tadi mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya, yakni acara inti webinar yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Alaikin Nabilah. Padanya dipersilahkan. Oke, disampaikan terima kasih, syukran jazilan kepada Kak MC pada pagi hari ini yang sudah memandu acara kita. Oke, selamat pagi semuanya. Para peserta, para penulis Nubar Duta Santri Nasional, Santripedia Indonesia, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Masya Allah. Semangat sekali pagi ini. Siapkan untuk ngangsuh kaweruh untuk menuntut ilmu, belajar bareng-bareng di sini, siap kan? Siap, Kak. Insya Allah siap. Siap. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan min khulusi sadri wa min amiki qalbi, tahiyyatan ahlal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Halo Kak Mahya yang selalu ceria dimanapun berada. Halo. Oke, aku bermanfaat maka aku ada. Di sini perkenalkan, nama saya Alaikin Nabilah. Saya mahasiswi pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekarang semester 4. Dan di sini pada pagi hari ini saya diamanahi untuk menjadi moderator yang akan membersamai Kak Mahyatul Fikriyah selama 1 jam ke depan. Sebelum kita mendengarkan materi, belajar bersama-sama, santai, berbincang bersama Kak Mahyatul Fikriyah, saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu dari Kak Mahyatul Fikriyah. Nama Mahyatul Fikriyah, tempat tanggal lahir Kediri 7 Desember. Sekarang beliau mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Ilmu Hukum. Kemudian riwayat pendidikan beliau formal SDN Gadungan 4 Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, MTS Hasanuddin Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, SMAN 2 Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 4 Provinsi Jawa Barat. Kemudian pendidikan non formal beliau Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Badar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri 3 Kabupaten Pare Provinsi Jawa Timur sampai saat ini. Jadi beliau ini ketika ditanya statusnya apa, pasti beliau menjawab mahasiswi dan santri sampai saat ini. Masya Allah. Kemudian
prestasi beliau, juara 1 kuartir nasional, juara 3 esai nasional Universitas Brawijaya, juara 3 Olimpiade Bahasa Indonesia Universitas Jember, top 5 Best Speaker Konferensi Pemuda Nasional, juara 1 Blok Jawa Pos Duta Bahasa, juara 1 Blok Jawa Pos, kemudian Duta Bahasa UIN Sunan Gunung Jati tahun 2020, Delegasi Speechpol International Model United Nation 2020, kemudian Top 10 Best Use Social Media International MUN 2020, juara 1 Debat Konstitusi Nasional 2021, dan tak lupa beliau adalah Top 7 Duta Santri Nasional tahun 2021. Beri apresiasi yang meriah untuk prestasi beliau yang sangat luar biasa. Kemudian, pengalaman kerja beliau, Ketua Sanggar Forum Aktif Menulis Indonesia, Cabang Kediri 2016. Beliau juga pernah menjadi Ketua Jurnal Hamalatul Quran 2019, Manajer Media Komunikasi NU Kerlazisnu Cabang Kediri 2019, Pengelola Website Portal Pendidikan tahun 2020, Admin dan Pendamping Akademik Al-Quran Hamalatul Quran tahun 2019, Pemateri Bahasa di Arsa Cipta Karya 2020, pemateri dan juri bahasa di Festival Matematika Fakultas Sains UIN Bandung 2020, pemateri Weekly Meeting LPB 2021, juri Hamka Festival 2021, Dema FSH menjadi IO, kemudian Brand Ambassador Koroa ID, perusahaan startup edukasi, kemudian Branding Scarlet Whitening, dan yang terakhir, Creator Education Content on TikTok. Kemudian, alamat beliau di Dusun Gadungan Barat, Kediri, Provinsi Jawa Timur. Website beliau sabyan.org. Email beliau bisa dicatat mahyafi@yahoo.co.id. Juga, kalian bisa melihat Kak Mahya di Instagram @literasi_mahyafi, dan TikTok beliau @mahyafi. Beliau di sana sangat aktif sekali membuat konten TikTok yang sangat luar biasa, selalu ceria. Masya Allah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi, belajar bersama, berbincang santai dengan pemateri luar biasa pada pagi hari ini, yang diundang oleh Nubar Duta Santri Nasional, Santripedia Indonesia, dengan tema pentingnya literasi di era disrupsi. Kepada yang terhormat, Kak Mahyatul Fikriyah alaiha falyatafaddal ziyadatuha masykur. Oke, baik. Terima kasih moderator yang luar biasa. Bacanya panjang banget ya. Kirain cuma dikenalin siapa gitu ya. Aduh, panjang amat, jadi malu saya nanti ya. Nggak apa-apa. Oke. Tambah didoain, Kak. Biar tambah didoain sama teman-teman. Kasihan nih yang nunggu. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Terima kasih Kak Laikin apresiasinya. Oke, untuk hari ini barangkali kita bincangnya santai aja ya, tapi sebenarnya setiap hari kita santai gitu. Hanya saja kalau misalnya dikatakan pemateri gitu kan kayak kita webinar yang membosankan atau bagaimana. Nah, di sini karena teman-teman ini sudah teman-teman saya begitu ya, kita keluarga besar Nubar begitu. Jadi ya saya rasa kita di sini udah kayak teman aja. Ya sebenarnya emang teman sih, udah nggak kayak gitu. Karena kita di sini hierarkinya adalah sama gitu. Sama-sama penulis di Nubar, kemudian sama-sama santri juga, sama-sama mahasiswi juga. Jadi tidak ada sekat yang istilahnya apa ya, berjenjang seperti itu. Nah, di sini saya disclaimer dulu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya begitu. Barangkali saya agak sulit dihubungi, terus kemudian juga belum sempat mentoring begitu, tapi insya Allah abis ini saya akan gas juga mentoringnya seperti apa. Terus kemudian ya saya mohon maaf, boleh tambahan doanya ya karena nenek saya kemarin baru saja meninggal begitu, jadi masih hektik di rumah. Tapi saya harap ini tidak mengurangi semangat kita pada hari ini begitu, karena ya apapun kondisinya selama kita bisa profesional dalam mengerjakan tugas ya kita gas aja. Oke. Di sini saya share screen aja ya, barangkali nanti bisa disimak dan sebagainya. Sudah masuk ya? Sudah masuk, Kak? Sudah masuk belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke.
pentingnya literasi di era disrupsi begitu. Nah, sebelumnya kita bahas kalau literasi mah kayaknya kalau anak-anak nubar udah kayak familiar banget nih. Nah, soal disrupsi nih, teman-teman ada yang masih bingung nggak apa sih disrupsi itu gitu? Atau ada yang tahu gitu sebenarnya apa sih disrupsi itu? Boleh nih, open mic langsung aja. Ada yang tahu belum? Ayo, halo. Barangkali Kak Ikin, gimana? Belum, Ayo Kak. teman-teman, nggak usah Belum ya? malu ketika disuruh on mic sama Kak Mahya, gas aja. Mumpung ada Kak Mahya loh di sini. Ayo, gas aja gitu ya. Bilang Gas aja aja belum gitu. Kak, belum tahu Kak, belum. Gak apa-apa. Jadi kayak Belum apa ya? pernah Saya dengar, tuh- Kak. Jadi gini, saya ingin kalau teman-teman di sini tuh bisa apa ya? Feel free gitu ya, feel free gitu. Karena tidak selalu kita bisa berkomunikasi di berbagai media begitu ya, bukannya so sibuk sih ya, tapi kan maksudnya ketika di sini itu kan kesempatan kita enak gitu. Jadi tidak hanya teman-teman bisa belajar dari mentor maupun pemateri, tapi saya juga bisa mendapatkan feedback dan pandangan baru dari teman-teman yang tentunya tidak kalah menarik seperti itu. It's okay gitu. Soal disrupsi ini kalau secara definitif itu kan apa ya, inovasi gitu. Kayak perubahan tapi yang cepet banget gitu loh. Jadi pernah gak sih teman-teman tuh berpikir bahwa perubahan teknologi itu sebegitu cepatnya, aplikasi itu sebegitu hebatnya, aplikasi-aplikasi di Play Store, kemudian juga apa ya, fitur-fitur Instagram, TikTok dan sebagainya, kayak filter aja yang udah cantik banget gitu, cakep banget gitu kan, kayak ibaratnya kadang mikir gimana ya ngepasin di wajah kita, ngepasin di pipi kita, bahkan dulu ada filter yang bibirnya bisa gerak apa, harus copot, sekarang nggak perlu, kayak kita ngomong apa aja tetap lancar dan sebagainya gitu. Pernah nggak sih kita terpikir bahwa kok bisa ya secepat itu gitu. Nah, pernah nggak sih kita ngebayangin bahwa kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin nih, nggak bisa mengikutin perkembangan zaman yang secepat ini, apa jadinya kita gitu. Kita akan sangat tertinggal, bahkan juga bisa aja tertindas seperti itu. Nah, karena apa? Karena kita sebagai pemuda, ya sebenarnya nggak sebagai pemuda aja sih, sebagai siapa aja, jangan hanya kita sebagai yang apa ya, objek, tapi kita juga menjadi subjek gitu. Bagaimana kita menjadi garda terdepan nih sesuai dengan apa namanya kemampuan kita masing-masing. Oke, jadi di sini ternyata saya mendapatkan tema pentingnya literasi di era disrupsi. Gimana ya caranya? Oke. Ini tadi udah disebutkan era disrupsi bagi santri. Bagaimana kita menghadapinya, guys? Jadi dulu tuh pernah ya, saya kan mondok. Ya, semua pasti pernah mondok di sini ya. Saya tuh mondok kan dari 2016. Mondok saya tuh bisa dibilang kayak bukan primitif ya, tapi kayak klasik sekali gitu. Jadi pondoknya tuh gubuk, bener-bener gubuk, bukan rumah kayu ya, tapi gubuk. Terus kalau misalnya hujan gitu pasti bocor dan sebagainya. Nah, di sana bahkan di pesantren tuh tidak ada Android sama sekali. Jadi HP-nya tuh pakai HP tulalit gitu. Bunyanya dan Pak saya tuh pakai HP tulalit. Kalau misalnya ngejus kita harus marut buah ya, harus marut buah. Kemudian kalau misalnya ibaratnya kalau lapar ya harus masak gitu. Nggak bisa kita lapar terus makan cari gitu aja, enggak. Jadi benar-benar kita kembali kayak ke masa 70-an begitu. Saya pernah berpikir seperti ini. Wah, saya mondok di tempat kayak gini, saya nggak tahu perkembangan informasi sama sekali, saya nggak tahu perkembangan zaman sama sekali, bahkan ketika ada teman yang sambang bawa Android ataupun ada berita soal apapun di media sosial, saya nggak tahu sama sekali. Dan ketika itu, ketika saya pulang dari pondok, dalam artian saya sudah selesai, saya merasakan bahwa saya tuh mengalami ketertinggalan yang sangat luar biasa seperti itu. Tapi ibu saya bilang kayak gini, ketertinggalannya kamu, murojaah teknologi itu jauh lebih mudah daripada murojaah hafalan Al-Quran gitu. Jadi kalau kamu merasa ketertinggalan di era seperti ini, kamu sebenarnya mengejarnya itu akan bisa lebih mudah daripada kamu mengejar ketertinggalan ketika hafalan alfiyah kita hilang atau hafalan Al-Quran kita berantakan seperti itu. Awal-awal saya kayak, masa iya sih, masalahnya saya udah tertinggalnya itu banget ya. Bisa dikatakan bisa 4-5 tahun gitu. Sedangkan teman-teman saya tuh sudah jauh banget jaraknya. Mereka udah tahu teknologi yang luar biasa, startup dan sebagainya. Dan saya berpikir bahwa gimana ini, dari mana saya memulai untuk menyeimbangkan diri terhadap teman-teman begitu.
Dan alhamdulillah banyak teman-teman saya itu yang berbaik hati memberikan saya buku dengan cuma-cuma dan buku itu masih segel. Nah, dan it's okay, saya memulai dari hal yang sederhana, saya baca buku. Meskipun buku itu bisa dikatakan tidak mutakhir ya, karena buku itu kan ibaratnya kayak terbitan tahun berapa gitu. Tapi ternyata buku atau yang di sini kita bisa menyebutnya bagian dari literasi itu tidak akan lekang dimakan zaman, teman-teman. Karena bagaimanapun buku itu bisa membuka pikiran kita yang akan bisa mudah menerima informasi dan juga apapun yang ada di dunia ini seperti itu. Ibaratnya open mind lah. Jadi seperti itu. Pertama buku. Barulah saya baru tahun 2020 tuh baru mempunyai HP. Beli HP. Nah, oke, di sini pengantarnya seperti itu. Nah, era disrupsi itu adalah masa di mana kita terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Masif itu kayak banget ketara gitu. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental. Jadi kayak berdasar banget sehingga mengubah berbagai sistem dan tatanan baru. Nah, sebenarnya di sini kalau kita ngomongin soal tatanan baru gitu ya, ini tidak lepas dengan istilah new normal. Teman-teman benar-benar merasakan semuanya baru. Bukan teman-teman sih, kita semua maksudnya. Mulai dari komunikasi, kita dulu tuh seminar tuh harus nyewa gedung, venue gitu kan, harus ada suguhan makanan. Sekarang kita setiap hari bisa seminar seperti itu kan. Terus misalnya dulu gitu kan ada jadwal ngedate gitu sama doi gitu. Sekarang setiap hari harus virtualan gitu. Dan hal-hal yang memang benar-benar baru dan sangat baru gitu. Beli apapun sekarang udah cashless gitu, membayar apapun sudah cashless dan sebagainya, kemana-mana harus antigen gitu. Bayangin aja kemarin bulan berapa gitu, saya 1 bulan itu bisa tes antigen tuh bisa 10 kali gitu karena memang perjalanan, tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Terus vaksin antri sebegitu banyaknya, pakai masker kemana-mana, pakai protokol kesehatan, itu adalah mengubah tatanan yang sangat fundamental. Nah, dan ternyata itu tidak hanya dalam dunia teknologi, tapi jadi semua hal. Nah, bayangin aja ketika tidak ada teknologi digital atau tidak ada pengetahuan, bagaimana kita bisa mengubah itu dengan sangat tersistem seperti itu. Jadi sehingga ilmu-ilmu dasar atau ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dalami awal itu sangat bisa mempengaruhi bagaimana kita merubah tatanan. Tidak mungkin kan kita tuh merubah tatanan sedangkan kita ini tidak punya bahan untuk merubah itu, dalam artian tidak ada media yang digunakan. Pasti kita akan sangat kelabakan begitu. Dan untungnya banyak orang-orang yang masih peduli di dalam hal itu sehingga ketika ada perubahan besar kita pun juga lebih siaga. Nah, begitu pula kita sebagai para santri dan juga mahasiswa. Dan juga anak yang sekolah, Mbak Risma tadi, maaf disebut pelajar lah ya. Oke, cara menghadapi era disrupsi. Nah, di sini ada 3 poin ya dibagi. Yang pertama adalah tidak berhenti berinovasi, kemudian yang kedua adalah pemanfaatan dunia digital, dan yang ketiga adalah tidak pernah merasa puas seperti itu. Tapi tidak pernah merasa puas ini bukan berarti kita tidak pernah bersyukur ya, beda lagi. Oke, kita bahas satu-satu. Tidak berhenti berinovasi, cara lama membuat kita cara lama yang kadang membuat kita tertinggal. Pernah mendengar ungkapan yang disampaikan oleh Najwa Shihab bahwa apakah kita akan tetap menjual es batu padahal orang sudah punya kulkas begitu. Apakah kita buka counter sedangkan Shopee sudah menjual pulsa dengan sebegitu cepatnya kita bisa check out sendiri. Nah, mau tidak mau, terkadang kita memang tidak bisa mempertahankan cara-cara lama. Meskipun nilai-nilai pekerti luhur tidak boleh ditinggalkan. Tetapi metode-metode lama ini, percaya atau tidak percaya, pasti kita akan ibaratnya nih harus memiliki inovasi-inovasi baru. Tidak bisa mempertahankan yang banget. Bahkan pondok-pondok salaf saja mereka tetap memberikan edukasi-edukasi atau jenjang pendidikan yang lain agar santrinya bisa bertahan seperti itu. Karena memang ya kita dihadapkan dengan dunia yang penuh tantangan seperti itu. Misalnya teman-teman kayak gini, dulu jujur ya saya sama TikTok itu kayak anti banget gitu. Di 2019 tuh saya masih anti sama TikTok. Bahkan kayak, Mai lo gak punya TikTok? Kagak, gue gak punya TikTok, males gue ngapain kayak gitu, buang-buang waktu. Saya bilang kayak gitu dan ternyata saya menjat udah saya sendiri. Nah, kenapa? Karena ya tadi ya disrupsi gitu, perubahan yang sangat cepat. Dulu barangkali TikTok tuh di mindset kita tuh begitu negatif gitu ya, dengan konten-konten yang kurang mendidik. Tetapi ternyata ketika kita bisa menggunakan dengan baik, it's okay. Itu akan menjadi sumber pembelajaran kita yang sangat luar biasa seperti itu. Tidak hanya TikTok, tapi banyak banget ya platform lainnya. Nah,
Misalnya kayak TikTok nih, kita bicarain TikTok. Kalau dulu kita biasanya bikin YouTube gitu kan. Tapi kan YouTube itu ngeditnya panjang, kemudian durasinya lama, paling nggak 10 sampai 30 menit gitu. Tetap mereka punya pasar sendiri. Tapi tidak sedikit juga orang yang berpindah ke TikTok seperti halnya content creator yang harus membuat video misalnya 1 menit atau setengah menit. Itu sudah cukup memberikan kita informasi. Otomatis kita akan lebih mencari tutorial yang singkat dan mudah dipahami. Nah, inilah yang dimaksud dengan disrupsi, teman-teman. Kayak perubahannya tuh cepat banget gitu loh. Nah, kemudian pemanfaatan dunia digital. Menyingkap batas gitu ya. Dengan adanya dunia digital ini memang benar-benar kita tuh gak ada batas gitu. Bahkan kita yang dulunya mengundang orang-orang yang sangat luar biasa harus sowan dulu ke rumahnya, harus pakai proposal. Sekarang kita hanya via WA, kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat, kita bisa mengundang pembicara-pembicara yang luar biasa gitu kan. Ya teman-teman pasti sering lah gitu, kayak misalnya dulu kita mau ketemu Ning-Ning aja kita harus sowan ke sana, harus bawa gula, harus bawa ini, harus melalui santri. Sekarang via Instagram aja kita sudah bisa melihat close up atau melihat Ning-Ning itu secara dekat, dan bahkan kita bisa memiliki relasi yang begitu cepat gitu kan. Kayak misalnya saya kemarin ngobrol sama Kak Isan gitu kan. Ya padahal mah kita kenalnya di DSC gitu kan. Gak nyangka bisa diundang ke pernikahannya Ning Imas. Jadi secepat itu, seakan-akan kita tuh tidak ada batas gitu ya. Kalau dulu kita menghubungi guru lewat telepon tuh kurang sopan. Sekarang sama Pak Yai aja kita sudah WA-an, komen-komen story seperti itu. Tapi ya jangan sampai hal-hal yang menyingkap batas ini memberikan kita ini degradasi moral. Jadi tetap kita excellent in moral seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas ini bukan berarti kita tidak bersyukur apa yang kita dapatkan ya. Tidak pernah merasa puas di sini adalah curiosity. Kalau teman-teman mendengar istilah curiositas ya, mudahnya tuh curiositas adalah rasa ingin tahu. Pernah nggak sih teman-teman tuh ketika belajar itu bukannya tambah lebih pintar, tapi teman-teman tambah lebih bingung. Nah, bingung ini nih sebenarnya tanda kita berpikir. Ketika kita belajar ada istilah-istilah yang asing, barangkali kayak Kak Laikin gitu kan belajar bahasa Arab, pasti ada istilah-istilah yang asing bahasa Arabnya. Ini apa ya artinya? Nah, semakin kita mencari maknanya, semakin kita mencari artinya, kita semakin bertanya lagi, nah ini apa artinya? Sehingga tidak terasa kita ini menggali ilmu ini sangat dalam. Oh, ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Ternyata banyak sekali hal yang tidak kita ketahui, kita cari lagi, kita coba lagi dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah jangan takut akan kegagalan gitu. Saya berkali-kali mengatakan hal ini kepada teman-teman, habiskan jatah gagal kalian, habiskan jatah gagal dan jangan pernah berhenti mencoba gitu. Ada rasa trauma, ada rasa sakit hati itu pasti, itu wajar, itu normal. Tetapi jangan sampai hal itu membuat kita ini benar-benar menyerah. Berhenti sejenak untuk istirahat karena lah, it's okay. Sakit, it's okay, tapi harus bangkit gitu. Boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Boleh penat tapi tidak boleh patah semangat ya. Karena kita as human being, kita itu manusia biasa. Jadi nggak bisa kita selalu kelihatan positive vibes, nggak bisa kita kelihatan selalu tegar ya. Takutnya malah jadi Firaun gitu kan. Nah, jangan takut kegagalan. Banyak banget anak yang DM saya, teman-teman yang DM saya, Kak Maya gimana sih caranya biar bisa dapat prestasi? Kak Maya gimana sih caranya biar produktif? Kak Maya gimana sih biar sampai ke nasional bahkan internasional? Saya sering sekali kemudian memberikan mereka tuh pamflet lomba, pamflet kepenulisan, pamflet macam-macam. Sering sekali saya kirim ke mereka. Tapi kayak mereka, saya nggak tahu kenapa kadang mereka abaikan atau mereka tuh kayak enggak Kak saya belum pantas, enggak Kak saya nggak punya persiapan, enggak Kak saya malu, enggak Kak saya takut gagal. Nah pertanyaannya begini, justru dengan adanya lomba dan sebagainya ini adalah ajang bagaimana kita mempersiapkan diri. Percaya atau tidak percaya teman-teman, saya belajar hukum itu tidak hanya di kelas. Bahkan saya merasa saya belajar hukum lebih signifikan itu ketika saya mau lomba. Kenapa demikian? Karena ketika kita mau lomba, mau ikut lomba debat konstitusi, pasti belajar kita jauh lebih giat karena kita mau bertanding. Seperti hanya saya belajar teknologi. Ketika saya menjadi brand ambassador, pasti saya akan lebih belajar lebih giat. Ketika saya menjadi duta santri, saya buka kitab-kitab lagi. Tidak bisa dipungkiri meskipun kita harus ikhlas di setiap ibadah kita. Hafid pun dia deresnya tuh lebih kenceng ketika ada simaan, ketika ada khataman, ketika ada jian. Iya enggak? Misalnya teman-teman yang hafal alfiyah, yang hafal imriti. Kita gencar-gencarnya hafalan ketika mau imtihan dan sebagainya.
Karena apa teman-teman? Karena di sini kita hitungannya masih manusia awam begitu ya. Kita masih perlu tuntutan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita takut gagal ketika lomba, ketika ikut duta, ketika ikut macam-macam, kita tidak akan pernah tahu bagaimana proses kita tuh berjuang sekeras itu. Sehingga kalau misalnya kita takut gagal ya cobalah kita buka lagi bagaimana perjuangannya Abraham Lincoln menjadi presiden. Kita buka lagi bagaimana Nelson Mandela memperjuangkan kulit hitam. Kita buka lagi bagaimana kita melihat Jack Ma memperjuangkan Alibaba. Bagaimana kita melihat Thomas Alva Edison memperjuangkan lampu. Dan tanpa mereka semua kita tidak bisa menikmati fasilitas yang ada untuk saat ini. Nah, hitungannya begini, orang yang sebesar beliau aja mau berjuang, nah apalagi kita gitu kan ya. Ibaratnya cowok gitu kan mau ngedapetin cewek modal pulsa aja udah merasa berjuang gitu kan. Itu perlu dipertanyakan. Jadi kayak jangan merasa patah hati dulu kalau misalnya memang kita belum di titik maksimal seperti itu. Oh ya, forum saya ini santai. Jadi teman-teman bisa menginterupsi di tengah-tengah ya, tidak harus sampai selesai. Teman-teman bisa menyanggah kapanpun saya menyampaikan. Oke. Nah, kemudian di sini ada tips Elon Musk untuk inovatif. Teman-teman tahu lah ya, Elon ini pastinya ya tahu lah. Pertama adalah mencoba, kedua mencari solusi, dan bicara dengan pelanggan. Saya tidak pernah lupa apa yang dikatakan oleh guru saya, yaitu bentar ya. Oke, saya tidak pernah lupa apa yang dikatakan oleh guru saya ya, yaitu Pak Mahmud Syahrawardi. Beliau mengatakan bahwa bagaimana kamu bisa tahu menjadi apa apabila kamu tidak pernah mencobanya. Begitu. Sehingga ada pertanyaan seperti ini, Kak, sebenarnya passion aku tuh apa ya? Aku bisa apa sih? Aku mau jadi apa? Aku cocoknya menjadi apa? Sebenarnya pertanyaan itu hanya bisa dijawab ketika kamu sudah mencoba. Nah, ketika sudah mencoba ini, nanti kita bisa mendapatkan masalah kan pastinya. Nah, disitulah kita belajar. Kemudian kita mencari solusi dan penyelesaian. Kalau kira-kira tetap tidak bisa diselesaikan, barulah mungkin kita bisa di titik berpikir bahwa, oh, sepertinya ini bukan passion kita. Seperti itu. Tapi itu pun juga harus di titik maksimal gitu loh. Jangan sampai kayak masih setengah-setengah, oh kayaknya aku nggak cocok deh gitu. Lagi pendekatan cewek gini-gini, kayaknya aku nggak cocok deh sama dia. Lagi kuliah gitu, masih semester 1, aduh kayaknya aku salah jurusan deh. Kayaknya. Atau kerja baru 1 minggu, aduh kayaknya aku nggak cocok deh di sini. Saya harap tidak seperti itu ya. Karena ketika kita mencoba itu ibaratnya itu kita kayak masih menyelami. Ini rasanya asin, apa pahit, apa manis. Bagaimana kita mengepasin rasanya gitu ya. Nah, maka dari itu setiap ada hal yang tidak nyaman, cobalah kita cari solusi. Nah, cari solusi inilah tahap kita belajar, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita belum udah merasa kayak capek duluan, kayak nggak cocok duluan, ya udah buyar gitu kan. Nah, barulah ketika kita mencari solusi dan tidak mendapatkan solusi, baru kita menyadari bahwa oh kayaknya saya harus banting setir nih gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bicara dengan pelanggan. Bicara dengan pelanggan ini bisa kita refleksikan kepada berbagai jenis hal. Saya dulu pertama buat konten sejak SMP sebenarnya. Jadi saya sejak SMP itu emang sering bikin video, bikin tulisan dan sebagainya, dan banyak sekali orang mengatakan, Maya pengen tenar, Maya pengen dipuji, Maya mah pencitraan dan sebagainya. Padahal ketika itu saya ingat di Facebook saya mau yang nge-like 2 atau yang nge-like 1, saya tetap posting. Mau ada yang lihat, nggak ada yang lihat, saya tetap posting. Jadi ibaratnya saya cuma seneng aja posting buat arsip saya, buat saya simpan, buat saya belajar lagi. Gitu. Tapi ternyata tanggapan orang itu macam-macam. Ada yang dibilang saya sok tenar dan sebagainya. Padahal ketika itu ya gimana mau tenar, orang kemampuan bahasa saya juga masih sangat minim kan ketika SMP gitu kan. Dan sebagainya. Awal-awal saya kayak down gitu teman-teman, kayak down kayak ya pasti down lah ya. Saya pernah nggak main Facebook sama sekali, saya pernah nggak bikin story sama sekali, dan bahkan saya uninstall TikTok saya karena saya dikatain seperti itu. Nah, sampai pada tahun 2020 awal, saya tuh setiap bikin story di WA, itu saya, padahal kontak saya kan ada 1000 ya, itu saya hanya khususkan kepada 7 orang, yaitu ibu saya, adik saya, teman dekat saya, sama guru saya beberapa. Nah, kalau untungnya saya punya support system yang Masya Allah gitu kan. Ibu saya tuh setiap saya di mana, itu selalu tanya, Lomba kok nggak bikin story?
lomba kok nggak bikin status, lomba kok nggak bikin konten gitu. Saya merasakan ada hal yang berbeda loh. Kok ibu saya malah menanyakan saya nggak bikin konten dan sebagainya ya? Kok nggak mengatakan kalau saya narsis gitu loh. Karena yang mengatakan ibu saya jadi kayak percaya diri. Tapi tetap meskipun saya percaya diri, saya nggak bisa ngebuka ke banyak orang gitu. Sampai ada orang yang menyadari ketika teman saya itu tahu status saya, jadi teman dekat saya, itu nge-screenshot story saya, terus kemudian dijadikan story sama dia. Ada teman yang komen, loh Kak, berarti aku dikecualikan dong sama Kak Mahya. Kok aku nggak bisa melihat story-nya Kak Mahya, kok Kakak bisa gitu. Padahal aku nge-save nomornya Kak Mahya itu pengen tahu gitu, gimana sih kehidupan dia gitu. Nah ternyata dari situ saya beranilah membuka story saya. Saya dibilangin gini sama teman-teman saya, Mai, cobalah kamu sesekali tuh kalau bikin konten atau bikin story di up gitu, jangan disimpan sendiri. Terkadang kita tuh butuh loh feedback orang lain. Nah ini nih arti dari bicara dengan pelanggan. Ketika kita bikin konten dan sebagainya pastilah nggak sempurna. Pasti kita kayak nanti akan dapat feedback, Kak Mahya terlalu gini, atau mungkin Kak Mahya bagus nih. Kak Mahya ibaratnya kita tuh kayak ada yang evaluasi gitu. Nah dari evaluasi itulah saya tuh belajar kayak misalnya editingnya kurang bagus atau tulisannya yang banyak typo gitu. Ibarat kita tuh penjual teman-teman, kita tuh perlu pembeli, ya nggak mungkin kan kita tuh kita punya dagangan kita simpan sendiri, lama-lama akan membusuk. Sama dengan kemampuan-kemampuan kita, ada fase-fase di mana kita tuh perlu menyuguhkan gitu, agar orang lain tuh bisa mencicipi apa yang kita punya, apakah ini manis atau kok terlalu asin dan sebagainya, sampai kita menemukan racikan yang pas. Itu makanya ada yang namanya istilah personal branding, dan personal branding ini beda ya dengan pencitraan. Kalau pencitraan tuh kayak kita tuh hanya sekedar pengen dipandang wow, hanya kita tuh sekedar dipandang keren gitu, tapi sebenarnya itu tidak mencerminkan diri kita. Sedangkan personal branding adalah memang itulah diri kita punya visi yang dimana hal ini bisa memberikan impact atau dampak kepada orang lain. Nah kemudian berliterasi di era disrupsi. Pentingnya Iqra sampai Allah tuh menyebutkannya 2 kali pada surah yang sama gitu. Ya kan? Kenapa sih Iqra tuh turun paling awal gitu kan di surah Al-Alaq. Kita perlu mempertanyakan kenapa ada repetisi atau pengulangan. Kita harus menganalisis bahwa tidak mungkin malaikat itu mubadzir mengatakan Iqra tuh sampai 2 kali. Ya Kak? Gitu. Nah, terus kemudian begitu ya. Nah, jadi perlu kita analisis. Nah, ternyata Iqra di sini ada pengulangan tuh ada makna-makna tersendiri ya berdasarkan para mufassir begitu. Yang pertama adalah how to read, bagaimana kita membaca. Setelah membaca, how to learn, bagaimana kita mempelajari. Setelah mempelajari, how to think, bagaimana kita berpikir. Makanya kenapa ada istilah loh, Nabi Muhammad kan ummi gitu ya. Kenapa kok disuruh membaca? Ternyata membaca itu luas. Makanya kita bisa mengartikan bahwa literasi ini tidak sebatas hanya membaca dan menulis, tapi juga memahami, menganalisis, menginterpretasi dan sebagainya, luas sekali teman-teman. Oke. Terus kemudian ini, tempat paling sunyi setelah kuburan dan kamar mayat adalah perpustakaan. Ini pendapatnya Kang Maman. Disadari atau tidak teman-teman, ada nggak sih perpustakaan di daerah kalian tuh kayak sepi banget gitu loh. Di Kediri juga ada, sepi banget. Di Pari juga ada, dan itu sepi banget. Dan saya tuh melihat anak-anak yang perpustakaan tuh hanya mereka yang mau skripsi, mau tesis, dan mau lomba, dan itu sangat sedikit sekali. Padahal kalau misalnya kita melihat kayak di Jepang, kayak di Korea dan sebagainya, perpustakaan tuh menjadi destinasi yang cukup menarik seperti itu. Dan inilah yang menjadi indikator kenapa sih Indonesia ini dipandang indeks bacanya tuh termasuk rendah gitu ya di mata dunia ya, karena kunjungan perpustakaan seperti ini. Kak Mahya, sekarang pandemi it's okay, sebelum pandemi juga masih sepi gitu. Nah oke, sekarang kita melihat dari indikatornya e-library atau elektronik, perpustakaan elektronik yang ada di media sosial. Teman-teman bisa membuka HP teman-teman. Kalau misalnya di sana ada analisisnya gitu ya. Ada kayak gini. Oke. Kelihatan nggak? Ada kayak gini nih. Nah, di sini tuh ada grafik di situ. Paling banyak yang dibuka tuh apa? Grafiknya. Nah, di sini tuh hiburan, sosial, dan juga produktivitas. Nah, berdasarkan penelitian yang paling banyak tuh sosial, media sosial, kayak chattingan, komen-komen, kayak dan sebagainya, dibandingkan produktivitas kita. Dalam artian produktivitas itu di sana tuh hitungannya bisa baca Quran, bisa baca buku, e-book, dan sebagainya. Nah, gimana nih sekarang para santri kita semua ini menjadikan perpustakaan ini bukan kuburan gitu loh. Perpustakaan di sini bisa elektronik bisa enggak ya, ibaratnya kalau misalnya enggak elektronik ya anggaplah kayak kafe lah ramenya. Kalau elektronik gimana dia serame TikTok lah misalnya,
Seperti itu. Nah, ini kan mau tidak mau harus ada inovasi gitu. Pernah nggak sih teman-teman tuh lihat scrolling TikTok itu ada kayak tulisan quotes gitu. Tapi dibagikan sampai 10.000 kali, komentarnya 2.000 kali. Nah, itu tuh salah satu bentuk inovasi bagaimana tulisan kita itu dibaca gitu. Kadang orang males gitu kan baca buku diktat dan sebagainya, makanya mereka memformulasikan kepada TikTok, Reels dan sebagainya kayak kata-kata mutiara dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, apakah kita bisa menyimpulkan sesuatu hal hanya dengan quotes pendek? Sedangkan penjabaran panjangnya itu jauh lebih luas daripada itu. Makanya perlu kita habit gitu kan, atau pembiasaan. Oke, literasi sama dengan kebahagiaan ya gitu. Makanya kenapa literasi Mahyafi gitu. Jarang kan teman-teman lihat di Instagram saya tuh kayak saya bukan menunjukkan kayak saya terlihat murung atau story galau gitu. Saya rasa kurang gitu, jarang gitu. Dan sebagian besar postingan saya pasti ketika saya tersenyum dan ketawa gitu. Nah, bukan pernah ya, tapi sering dipertanyakan gitu. Mahya, lu kok pede banget sih pakai nama literasi gitu. Sedangkan nama itu kan representasi diri lo. Emang lo udah sepinter apa sih? Emang lo sudah seliterat apa sih? Emang karya lo berapa gitu? Baca yang lo baca berapa gitu. Nah, di sini saya maknai bahwa sebuah nama ini adalah harapan dan juga bisa di-mute, Kak. Harapan dan juga doa gitu. Kalau misalnya saya belum mampu untuk merepresentasikan nama literasi, setidaknya saya ada harapan gitu loh. Harapan saya itu menjadi orang yang literat. Kenapa saya menyebutkan di sini kebahagiaan? Teman-teman pasti nggak asing dengan namanya quarter life crisis. Pernah dengar nggak quarter life crisis? Pernah lah Kak Ikin, pernah ikut? Ya pastinya pernah. Kalau misalnya belum pernah, saya jelaskan lebih lanjut, yaitu tidak mengenali diri sendiri. Kayak gini loh, aku tuh passionnya apa sih? Jurusan yang cocok sama aku tuh apa sih gitu? Dan banyak banget gitu loh. Circle aku tuh kayak gimana sih? Aku tuh orangnya kayak gimana? Ibaratnya kita kayak mencari jati diri. Dan disimpulkan ada 2 pertanyaan terbesar, yaitu adalah kekhawatiran mau menjadi siapa dan hidup bersama siapa. Ya, itu adalah fase-fase kita. Jurusan bahasa Arab mau jadi apa ya aku, jurusan hukum aduh mau jadi apa ya, mau jadi ini ntar jadi korupsi, jadi ini jadi jaksa juga kayak gitu, mau jadi hakim ntar salah ngasih putusan, kayak bingung kali gitu. Apakah aku nanti kalau lulusan hukum aku bakalan jadi orang hukum? Bahkan ada kata-kata kayak ya istilahnya kayak nggak sesuai jurusan lah atau apalah kayak gitu kan, kayak bingung kali gitu. Apalagi usia-usia yang cowok-cowok nih, usia 22, aduh nanti aku ngelamar orang pakai uang apa gitu, nanti ngasih makan anak orang pakai apa, kan kayak gitu pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul gitu. Dan sebenarnya itu tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga, waduh masa iya sih aku lulus tiba-tiba langsung nikah, ilmu aku nggak aku terapin. Nah itu namanya quarter life crisis, terus kita overthinking gitu. Tapi santai aja, overthinkingnya orang quarter life crisis tuh nggak sampai kesurupan kok. Setan-setan pada tahu kalau kalian tuh galau memikirkan masa depan gitu. Jadi nggak apa-apa, it's normal. Tapi itu ada solusinya pastinya. Dan sebenarnya sampai saat ini pun saya masih juga di fase quarter life crisis. Hanya saja quarter life crisis yang saya alami ini saya merasa bisa saya atasi gitu. Salah satunya adalah dengan literasi. Kenapa demikian? Ketika kita membaca buku, membaca jurnal, membaca bacaan banyak, sering nggak sih kita tuh kalau nyekrol TikTok, nih karena saya orangnya TikTok banget, jadi saya contohnya TikTok gitu ya, nyekrol TikTok atau nyekrol Instagram, teman-teman tuh menemukan quotes-quotes yang kayak relate dengan kehidupan kalian, wah ini aku banget nih, wah ini cocok kayak aku nih gitu. Terkadang ya kalau quotesnya relate, kadang bikin overthinking akhirnya putus, jangan sampai sih. Nah di sini tuh kayak gitu teman-teman, sama ketika kita mengalami permasalahan hidup biasanya tidak hanya kita yang mengalami, orang-orang dulu pun juga pernah mengalami. Nah disitulah kita perlunya belajar, oh ternyata Nelson Mandela juga pernah mengalami fase kayak aku nih, oh ternyata Ibnu Sina kalau belajar juga punya titik jenuh nih, nggak paham juga baca filosofinya Aristoteles sampai baca 40 kali. Oh berarti kalau misalnya aku nggak paham 3 kali, Ibnu Sina aja 40 kali, jadinya aku harus lebih rajin lagi nih. Seakan-akan kita tahu nih ibaratnya kayak masalahnya ini, solusinya ini, makanya tingkat stres kita akan jauh lebih rendah karena kita menemukan solusi gitu lah. Terus kita misalnya paham soal oh cinta kasihnya Habibie Ainun tuh kayak gini, kita belajar dari beliau gitu kan. Oh dari SBY dan istrinya kayak gini, oh kita belajar dari beliau. Otomatis kita kayak atau mungkin kita dihadapkan dengan hadis-hadis ataupun ayat ataupun sejarah yang menunjukkan bahwa kita nggak perlu ragu nih sama jodoh kita, atau kayak jodoh kita tuh yang cocok kayak gini. Akhirnya kan kita kayak punya ketenangan gitu loh.
Beda sama orang yang nggak tahu arah, kita bingung mau ngapain, kita mau curhat sama siapa, mau kucing cuma didengerin gitu kan ya, mau cerita sama teman entar digibahin, bingung juga gitu kan. Nah, itulah perlunya literasi. Terkadang kita tidak perlu menceritakan masalah kita, tapi dengan berliterasi kita tahu masalahnya apa, kita menemukan di situ. Nah, ketika kita sudah bisa menemukan jati diri kita, meskipun sampai saat ini saya pun belum gitu ya. Nah, kan kita bahagia tuh karena bisa menyelesaikan masalah dan wawasan luas. Orang yang bahagia itu biasanya tidak berusaha mengambil kebahagiaan orang lain. Makanya orang-orang yang nampak bahagia biasanya dia tuh nggak julid, dia tuh nggak terlalu kepo temennya kayak gimana, dia nggak terlalu kepo apakah temennya tuh tasnya H&M, kok H&M sih? Salah ya? Misalnya temennya tuh tasnya Dior atau Chanel atau temennya lagi beli apa, kayak kita tuh kayak ya ikut seneng aja karena kita nggak julid gitu. Karena kita udah cukup bahagia dengan apa yang kita miliki, kita bahagia dengan pasangan kita misalnya, kita bahagia dengan kehidupan kita misalnya, makanya kita tidak ingin mengambil hak orang lain. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang yang korupsi kan berarti dia merasa tidak bahagia. Dia merasa tidak apa ya istilahnya, tidak cukup. Makanya kenapa cobalah teman-teman analisis gitu kayak Pramudia Anantatur atau penulis-penulis seperti Hamka dan sebagainya, ibaratnya penulis di Indonesia aja yang mereka punya bakat penyair. Jarang sekali kita temui mereka korupsi. Iya enggak? Jarang sekali kita tuh menemui penulis yang korupsi. Justru kebanyakan penulis itu mengkritik pemerintah. Justru penulis itu banyak yang dipenjara karena mereka tuh mengatakan fakta yang ada. Gitu. Nah, di sini ada Nah, apa yang saya bicarakan ini tidak hanya analisis semata, tapi juga ada faktanya gitu. 5 negara kayak Islandia, Norwegia, Swiss, Finlandia, Swedia. Teman-teman pernah dengar lah negara ini kayak Finlandia misalnya salah satu negara yang terbaik pendidikannya di dunia. Ini memiliki indeks korupsi yang sangat rendah karena minat baca mereka tinggi. Nah, ini bisa jadi bukti kan kalau ternyata kalau minat bacanya tinggi, mereka bahagia, ternyata korupsinya pun juga rendah. Nah, teman-teman tahu sendiri bahwa di Indonesia ini adalah salah satu indeks korupsi yang cukup tinggi berdasarkan ICW begitu ya. Index Corruption Watch. Gitu. Oke. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu dan mari jatuh cinta. It's okay. Dulu ketika ada acara Duta Santri Nasional kan ada namanya simulasi gitu sama mentor ya kan. Nah, waktu itu mau semifinal. Saya tuh ditanya sama Kak Isan kayak gini, "Mahya, untuk menghadapi SDGs, apa yang kamu lakukan untuk ibaratnya meningkatkan minat baca di Indonesia?" Gitu. Saya menjawab dengan tegas, berhenti mencekoki anak kecil terutama atau pembelajar dengan buku-buku diktat. Di sini jangan diartikan secara mentah ya, teman-teman. Nanti saya bilang kayak gitu teman-teman jadi males baca buku perkuliahan. Maksudnya begini, teman-teman pernah sadar gak sih ketika kita sekolah dari kelas 1 SD sampai bahkan sekarang kuliah, dosen tuh terfokus memberikan kita tuh buku-buku diktat dan bahkan tidak sedikit yang melarang kita baca novel, melarang kita baca cerpen, puisi, komik. Tapi di sini bukan berarti saya membebaskan benar-benar bebas, nanti mohon maaf membaca buku biru ya. Maksudnya buku-buku yang tidak senonoh ya nggak kayak gitu juga konsepnya, please ya. Tapi maksud saya seperti ini, kenapa sih harus dilarang? Setidaknya kalau memang mereka tidak menginginkan kita membaca buku-buku yang seperti itu, ya mereka arahkanlah buku-buku novel, cerpen yang banyak pelajarannya kan banyak banget kayak Pramudia Anantatur, kayak Layar Terkambang Firdaus Ali Syahbana. Ali Syahbana, terus kemudian karya-karya Habibur Rahman kan juga masih banyak yang berkualitas gitu. Asma Nadia, jangan dilarang banget lah kita tuh baca kayak buku-buku kayak gitu. Jujur ketika saya sekolah dulu dilarang gitu loh. Padahal teman-teman, ketika kita menyukai sesuatu, ibaratnya gini loh. Kita itu bagaimana bisa nyaman ketika tidak ada rasa sayang gitu. Pasti semua itu pasti butuh dimulai dengan rasa cinta dulu. Nah, kalau kita pertamanya udah dipaksa, takutnya tuh jadi benci meskipun ada istilah perlu memaksakan sesuatu, tapi konteksnya beda ya. Dalam artian kayak ada tokoh salah satu anak kecil, bentar saya bukakan. Saya lupa tidak menyertakan di situ. Nah, gara-gara kita tuh dipaksa baca buku diktat sejak kecil, akhirnya kita itu kayak malas baca buku pelajaran gitu loh. Padahal seharusnya kita tumbuhkan rasa cinta kita dulu dengan bacaan tertentu. Kalau sudah cinta kan biasanya kita kecanduan tuh sama yang kita cintai. Nah, ketika kita sudah kecanduan, biasanya kita akan mencari-cari yang lain gitu. Ibarat
ibaratnya tuh kita tuh kayak kasih stimulus dulu loh, biar dia itu tertarik, baru kita kasih makanan yang lebih. Ibarat kalau kita makan di restoran tuh nggak langsung makan makanan berat, tapi ada openingnya dulu gitu loh, ada welcome-nya dulu. Kayak ibaratnya makanan pembuka, baru makanan yang apa namanya, ibaratnya berat, baru makanan penutup. Ini namanya adalah Naya. Ya, namanya Naya. Oke, saya buka dulu ya. Namanya tuh Naya, teman-teman. Usianya tuh 8 tahun, tapi dia sudah masuk 10 besar penghargaan bergengsi di Indonesia. Usianya 8 tahun dan bukunya itu udah banyak banget. Terus dia itu sudah masuk di Kusala Sastra Khatulistiwa 2017. Buku-bukunya yang dia baca pun berat-berat, teman-teman, kayak Aku Radio Bagi ini karyanya, Aku Radio Bagi Mamaku, Mengapa Aku Harus Membaca dan sebagainya. Terus kemudian dia itu suka banget karyanya kayak Justin Gardner, J.K. Rowling, berat kan itu ya, Pramudia dan Tatur. Tapi satu hal buku yang dia tidak suka, buku pelajaran sekolah. Nah, tapi saya di sini tidak menyalahkan orang tuanya ketika dia tidak suka buku pelajaran sekolah, toh dia masih usia 8 tahun gitu kan. Ketika dia sudah menyukai bacaan-bacaan, tidak sulit kok untuk kita tuh memberikan dia bacaan-bacaan pelajaran seperti itu. Makanya perlu satu buku untuk kita jatuh cinta gitu. Salah satu rekomendasi buku yang sangat saya cintai salah satunya adalah Pribadi Hebat ya. Barangkali teman-teman sudah pernah baca Pribadi Hebat karyanya Buya Hamka. Itu saya baca sampai 4 kali karena saking sukanya. Oke, Finlandia ini tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang Finlandia, tapi lebih jelasnya adalah Ki Hajar Dewantara, tahu lah ya. Siapa Ki Hajar Dewantara? Itu Bapak Pendidikan di Indonesia. Nah, ternyata orang Finland itu mengadopsi dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, teman-teman, yaitu ngerti, ngerasani, ngelakoni gitu. Ngerti. Ya tahu lah, kalau orang Jawa, anak Malang mah tahu ya. Kalau orang Jawa Barat nggak tahu ya. Ngerti itu mengerti. Kemudian ngerasa. Jadi setelah kita memahami, kita tuh kayak ngerasa gitu loh. Kita libatkan nurani, kita libatkan apa ibaratnya ya, empati, simpati gitu, baru ngelakoni. Terkadang kesalahan kita orang Indonesia, bukan orang Indonesia, kita aja. Kesalahan kita adalah kita tuh ngerti, tapi kita nggak mau menjalankan. Kita tuh ngerti. Mas, ada ini. Kasih. Tapi nggak mau melakukan. Nah, ternyata ini yang diterapkan di Astagfirullah, nggak konsen. Di Finlandia kayak gitu. Oke, next ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, boleh interupsi tengah-tengah ya, biar saya nggak ngomong sendiri. Berperan aktif di era disrupsi. Teman-teman sudah mengenal namanya SDGs, Sustainable Development Goals, dengan memaksimalkan peran literasi. Oke, SDGs ini adalah salah satu program dicanangkan oleh PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2030 sampai 40. Karena kita mengharap pada tahun 2045 atau bonus demografi 100 tahun Indonesia. Kecepatan nggak saya kalau ngomong? Cepatan ya? Akan lahir usia-usia produktif gitu. Nah, di situ ada peluang, ada tantangan. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkan peluang, ya teman-teman akan menjadi emas gitu. Tapi kalau misalnya kita, jangan teman-teman, soalnya saya di sini juga menjadi subjek kan. Kalau misalnya kita tidak berhasil menaklukkan tantangan gitu kan, ya maka akan kesulitan. Kita akan tergerus, kita akan galau, bingung. Aduh, teman gue udah crazy rich nih, gue masih rebahan aja gitu. Wah, teman gue udah ngebaks nih, gue masih seblak aja. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, diprediksi akan mencapai 205 juta dan 2 jutanya masuk ke pasar kerja tiap tahunnya kayak gitu. Ada istilah kayak gini, teman-teman. Kuliah itu tujuannya jangan kerja. Ya, sebenarnya saya setuju dengan kata-kata itu karena memang kuliah itu tidak hanya orientasinya hanya mencari uang, tidak, tapi kuliah itu banyak banget dedikasi, pengalaman. Terus kemudian bagaimana kita bisa mengimplementasikan banyak hal. Kemudian bagaimana kita membangun relasi. Dan terutama adalah bagaimana kita memenuhi kewajiban seorang umat muslim untuk menuntut ilmu. Tetapi jangan menyalahkan mereka-mereka yang orientasi kerjanya tinggi. Kayak mereka-mereka yang kasih tutorial bikin CV, tutorial masuk BUMN, kayak kuliah kok seakan-akan berlomba-lomba cari kerja. Mohon maaf teman-teman. Masalahnya memang itu yang kita butuhkan saat ini gitu loh. Kita sebagai anak
ya kita punya kewajiban kepada orang tua, meskipun barangkali di sini sudah digembur-gemburkan bahwa kita jangan sampai menjadi generasi sandwich gitu, bagaimana orang tua menjadi beban. Tapi ya bagaimana ya, ibaratnya kita tuh punya beban mental, beban moral, beban finansial tuh banyak gitu loh. Apalagi sebenarnya semua yang kita lakukan ini tuh bernilai ibadah kalau memang tujuannya kepada Allah gitu. Misalnya, kenapa kok kita perlu usia produktif ini kan sebenarnya larinya ke kerja gitu kan. Ya karena mau tidak mau kita butuh kan, bayar kos kita butuh uang, ya enggak? Bayar UKT kita perlu uang. Bahkan kita apa namanya? Ya apapun butuh. Makanya kenapa kita perlu juga nih dari sekarang kita mengembangkan diri kita. Nah, tapi diimbangi bagaimana pekerjaan yang kita lakukan ini memiliki value gitu. Memiliki apa ya, ibarat makna. Jadi tidak hanya kita kayak kerja keras banting tulang aja capek, enggak, tapi kita juga memiliki dampak gitu loh. Nah, diharapkan dengan SDGs ini usia-usia kita tuh sudah banyak yang produktif gitu ya, tidak menganggur dan sebagainya. Karena secapek-capeknya orang bekerja itu masih capek orang yang nganggur kan gitu. Oke. Oke, Kak Mahya, ada pertanyaan tuh di kolom chat, Kak. Oke. Kak Bisa bacain ya. dibacakan, Kak, soalnya saya nggak bisa baca nih. Oke, siap. Kak Mahya, aku mau nanya nih, bentar. Setiap orang kan pasti pernah mengalami fase terendah. Mungkin Kak Mahya sendiri pernah mengalami fase tersebut. Nah, cara Kak Mahya bisa bangkit lagi, itu dengan cara apa ya, Kak? Oke, seperti itu. Oh Silakan ya, ini dijawab, kayaknya Kak. kalau nggak salah ini saya udah pernah cerita ya Kak Laikin juga. Pernah nggak sih Kak Maya punya fase terendah? Pernah banget. Dan saya yakin tidak hanya saya tapi semuanya gitu. Tapi juga jangan sampai nih kalau misalnya ada teman, aduh aku nih kayaknya ngedown banget deh, kayaknya aku udah capek banget gini. Ah kamu nih, aku juga pernah kok kayak kamu. Jangan gitu. Justru ketika kita tahu bahwa kita pernah mengalami fase itu dan fase itu sangat berat, berarti gimana bisa kok bisa kayak gimana masanya gimana. Pasti cobalah kita dengarkan bagaimana keluh kesahnya. Jadi gini teman-teman. Jadi saya dulu itu pernah mengalami fase terendah banget sih. Tapi sebenarnya kalau diceritain tuh panjang ya. Secara singkat tuh gini loh. Ibaratnya saya tuh pernah sekolah di international school. Tapi sekarang sudah dicabut international school-nya karena nggak boleh kan. Jadi bener-bener sekolahnya tuh fasilitas yang sangat luar biasa. Karpetnya tebel banget. Pokoknya kayak crazy rich gitu lah ketika itu. Sekolahnya bagus banget menurut saya. Dan saya keterima di sana. Nah, keterima di sana ternyata circle saya tuh bener-bener circle yang nggak sefrekuensi gitu loh sama saya, yang bener-bener kehidupannya terbatas. Jadi teman-teman saya ketika itu ya otaknya tuh pinter-pinter. Jadi teman sebangku saya tuh udah juara nasional, juara provinsi, juara internasional kayak gitu. Dan bahkan saya itu ranking 29 dari 30 anak sekelas. Saya tuh nggak direkrut sama sekali ketika di OSIS, saya nggak pernah jadi panitia, bahkan saya nggak pernah menjadi pengurus di kelas. Pengurus kelas tuh nggak pernah, teman-teman, nggak pernah. Kalau ada diskusi apa-apa tuh saya nggak diajak juga. Bukan karena mereka tuh membuli saya, enggak. Karena kemampuan saya tuh tidak sanggup mengimbangi mereka. Jadi ketika saya coba untuk gabung sama mereka tuh saya nggak nyampe apa yang mereka sampaikan gitu. Ibarat teman-teman saya tuh, bukan ibarat, ini fakta. Teman-teman saya nilai kimia ketika itu 90, 100, saya nilai itu 40 gitu. Jadi yang menjadi beban mental di saya tidak hanya ketertinggalan dalam bidang otak. Jadi dari segi otak udah tertinggal, dari segi sosial saya tertinggal, dari segi finansial pun saya tertinggal. Jadi saya itu satu-satu, kalau nggak salah ya, bukan satu-satunya sih, tapi kayak hanya saya yang naik sepeda ketika itu, hanya saya yang punya sepatu jebol, dan hanya saya yang nggak punya HP. Sedangkan teman-teman saya HP udah iPhone, udah Android gitu. Jadi kayak di fase saya nggak punya teman sama sekali selama 3 tahun. Saya merasa tidak punya teman sama sekali. Maksudnya gini, teman pasti ada, tapi kayak cuman sekedar formalitas gitu loh. Jadi saya ke kantin sendiri, ngapa-ngapain sendiri, pulang jam 9 malam sendiri, nggak punya teman cerita. Saya cuma nangis aja di perpustakaan tiap hari. Nah disitulah fase-fase saya tuh mencintai buku, karena saya nggak ada teman kan. Akhirnya saya di perpustakaan nangis tiap hari. Nah gara-gara daripada saya nangis, akhirnya saya baca buku. Nah disitulah saya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi dalam 1 tahun tuh saya hitung ada 40 buku yang khatam. Jadi yang khatam tuh 40. Kalau yang nggak khatam yang cuma sekedar saya baca paling ada 100. Karena saya nggak ada teman. Jadi saya tuh waktu itu membaca bukan karena saya rajin membaca, tapi karena saya tidak ada teman. Jadi ya ketika itu ibarat orang tuh melihat kita kayak, hah, nyuruh Mahya, lo yakin nyuruh Mahya? Gitu ya. Hah, emang Mahya bisa? Selalu kayak gitu. Jadi kayak
ketika orang nanya saya tuh kayak udah sinis duluan gitu loh, udah nggak percaya duluan gitu dari segi fashion dan sebagainya. Makanya teman-teman mungkin nggak usah heran gitu kalau saya pakaian cuma daster doang, kalau saya itu cuman apa intinya biasa banget karena saya udah terbiasa kayak seperti itu. Nah di situ belum selesai, ternyata saya nggak bisa kuliah gitu kan, bukan nggak bisa sih karena saya emang milih mondok. Nah mondok pun saya juga di tempat yang sangat terbatas banget. Saya gagal kuliah tuh 24 kali teman-teman. Jadi saya tuh daftar kuliah gagal tuh sampai 24 kali. Saya pernah ditolak juga sama Win Malang. 2 kali. Di Win Malang tuh gagal 2 kali. Pokoknya saya gagal lah. Daftar kuliah tuh gagal. Jadi kalau misalnya ditanya jalur kuliah kayak apa tuh saya sampai hafal mulai dari UMPT KIN terus kemudian SPAN semuanya saya hafal jalur-jalurnya mulai dari Selma UB terus kemudian SIMAK UI hafal dan itu semua nggak ada yang keterima. Bayangin aja ketika itu teman-teman saya udah pada kuliah, saya belum kuliah, nggak punya kerjaan, pengangguran, Quran belum lancar, nggak punya HP, nggak ada motor. Terus setiap ngeliat postingan teman selalu kuliah, setiap orang tanya kayak Maya kuliah di mana, Maya kerja apa, saya nggak bisa jawab. Terus pernah juga di fase-fase gagal nikah gitu. Udah mau nikah, udah mau serius dan lain-lain gitu, nggak jadi gitu kan. Nah itu menurut saya itu fase terendah banget gitu. Kayak saya tuh bingung mau ngapain gitu. Bayangin aja ya, menurut saya ketika itu gagal kuliah 1, 2, 3 kali tuh udah bikin nyesek loh. Gitu. Itu sampai 24 kali gitu. Jadi SBMPTN gak keterima, PBSB gak keterima, PWNU gak keterima, ya gak keterima semuanya. Sampai apa ya, sertifikat tahfidz gak keterima, sertifikat prestasi gak keterima. Pokoknya stres lah ketika itu. Sampai saya tuh pernah mengurung diri di rumah selama 2 bulan. Di rumah 2 bulan tuh bener-bener gak keluar rumah sama sekali, jadi gak ke tetangga, gak beli apapun, WhatsApp gak saya aktif, maksudnya saya gak bikin story, gak bikin status di TikTok, gak bikin, pokoknya dimanapun saya nggak pernah. Jadi saya benar-benar mengurung diri ketika itu. Apa yang saya lakukan ketika itu? Jadi selama 2 bulan saya di rumah itu kan benar-benar itu bulan apa ya? Pandemi pokoknya. Pandemi itu 2020. Jadi saya di rumah ya emang alhamdulillahnya juga pandemi ya. Jadi nggak ada agenda keluar. Di rumah karena saya mondoknya di Haki ya. Saya mondoknya kan di Haki, Hamalatul Quran. Di sana tuh ada kayak kegiatan 5 jusan dan sebagainya, itu saya terapkan di rumah. Jadi selama di rumah tuh saya fokusnya 1 hari baca 5 juz, terus kemudian sholat hajat setengah juz, sholat duha setengah juz, jadi total berapa? 6 juz ya dalam 1 hari. Nah terus kemudian saya download Ruang Guru, saya download Zenius gitu. Terus saya belajar sehari itu paling enggak 100 soal, 10 video setiap hari selama 2 bulan itu. Nah Kak, emang Kak Maya nggak pernah merasa down? Ya pernah merasa down. Jadi 2 bulan, itu 1 bulan pertama itu nggak ngapa-ngapain. Jadi saya benar-benar kayak menikmati fase sakit hatinya saya gitu. Menikmati di sini bukan berarti menikmati stres ya. Saya coba ngobrol sama keluarga, saya nonton film, saya nonton YouTube, saya nyanyi-nyanyi, saya ngelukis, saya gambar, saya beatbox-an. Pokoknya melakukan hal-hal yang seru gitulah. Nah, 1 bulan yang kedua baru saya kayak melakukan yang saya sebutkan tadi. Nah, ternyata keajaiban banget ya menurut saya setelah saya 24 kali nggak keterima, saya 2 bulan vakum, 1 bulan buat hiburan di rumah, 1 bulan lagi saya bangkit lagi. Ya alhamdulillah begitu keterima kuliah, saya langsung menurut saya ya, saya bisa mengembangkan diri saya gitu. Nah, apa yang membuat saya bangkit? Saya berpikirlah gitu bahwa masa iya sih saya menyerah gitu aja, saya ada permasalahan hidup 1 sampai 5 tahun menyerah, sedangkan orang tua saya mendidik saya 20 tahun ibaratnya, 20 tahun aja nggak menyerah gitu loh, padahal permasalahannya pasti banyak gitu. Terus saya mikir lagi, orang ini lebay ya, kalau dengar lebay, tapi emang waktu itu saya mikir kayak gini, dulu aja siapa namanya itu? Jenderal Sudirman aja sampai digotong loh untuk perang buat merdekanya Indonesia. Masa saya nggak bisa memerdekakan diri saya sendiri gitu. Masa iya sih saya di sini udah punya kesempatan hidup kayak gini, udah nggak ada perang, nggak ada apa-apa, saya nggak mau bangkit. Terus saya baca lagi kisahnya Nelson Mandela, saya baca lagi Abraham Lincoln, saya baca lagi kisahnya Jack Ma, saya baca lagi kisahnya Thomas Alva Edison gitu. Saya benar-benar kayak tertampar malu bahwa ya Allah mereka aja sampai segitunya loh, masa aku kayak gini udah nyerah gitu kan. Kalau misalnya saya menyerah saat ini ya udah berarti saya udah kehilangan semuanya ya di situ akhirnya saya bangkit. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin masa-masa apa ya sulit, saya yakin semua orang tuh pasti punya masa sulit gitulah. Ya ini yang seperti yang saya bilang, saya punya laptop itu baru 2019
2019. Saya punya laptop itu 2019, itu bekas, kecil, bukan laptop ya, netbook yang kecil banget, dan itu cuma bisa buat ngetik. Saya punya HP pertama kali punya HP itu 2020, itu Android karena buat kuliah gitu. Dan apa ya? Dulu tuh saya anti kafe, bukan karena anti kafe sih, ya emang karena nggak ada teman aja, nggak punya teman juga, dan nggak ada duit gitu kan. Jadi ya udah gitu, kemana-mana naik sepeda. Jadi ketika sekolah ya saya naik sepeda 10 kilo, PP berarti 20 kilo ya naik sepeda, dan itu nanjak kan di pegunungan. Ya ketika itu sulit sih, tapi ketika udah melewati semua ya biasa aja. Sekarang biasa aja karena udah terlewati gitu. Tapi saya mikir gini, kalau ketika itu saya udah menyerah, mungkin saya nggak bisa sampai sekarang gitu loh. Dan saya mungkin hanya jadi kaum rebahan yang apa ya, ibaratnya kayak sebenarnya rebahan nggak apa-apa ya, soalnya Maya suka rebahan. Maksudnya kayak yang nggak produktif gitu. Nah, gara-gara saya sudah terbiasa dengan kegagalan yang seperti itu, misalnya kayak saya gagal udah 24 kali, terus kemudian saya belajar puluhan video, ratusan soal, kemudian saya belajar public speaking dan lain-lain selama 1 bulan penuh itu, akhirnya ketika saya kuliah saya nggak kaget dengan tugas yang banyak, ditambah dengan webinar, ditambah dengan mondok, ditambah dengan bikin TikTok, saya nggak kaget karena saya sudah ibaratnya sudah merasakan pahit-pahitnya itu di fase itu gitu. Ya, seperti itulah kurang lebih. Nanti kalau menceritakan hidup kayaknya nggak selesai sampai besok pagi. Masya Allah, sangat Ini kenapa Kaisannya menginspirasi gabut? sekali. Oke, Masya Allah. lanjut. Oke, pokoknya Kak Mahya menginspirasi sih. Nggak berlebihan, tapi teman-teman pasti semuanya terharu, merinding banget sama perjuangannya. Kan ada kata-kata juga Kak, pernah baca kata-katanya Ning Nadia. Intinya kayak perempuan yang hebat itu pasti ditempa setempat-tempatnya gitu loh. Dan perempuan yang hebat nanti akan dibersamai oleh laki-laki yang tidak mengiba, perempuan yang tidak mengiba. Kayak gitulah pokoknya. Asik, amin. Kak Isan aja bersyukur. Kak Isan Aduh. bersyukur tuh bilang Oke. tuh loh. Ini Ya, ada gitulah pokoknya. pertanyaan lagi Kak. Oh iya, Ini ini konsepnya teman-teman di sini kan santai. Jadi teman-teman kalau yang mau bertanya tanya aja, bisa langsung di kolom chat. Kalau nggak gitu bisa open mic. bilang bertanya. Karena open kita mic. Tapi antri dulu, ini ada 2 lagi yang bertanya lewat kolom chat. Oke, bisa dibacain Kak. Saya soalnya Oke, agak jadi susah nanti baca. nggak ada sesi tanya jawab, soalnya ini langsung diskusi gitu ya teman-teman. Ini ada Biar hidup pertanyaan aja. dari Jadi kalau misalnya teman-teman ada pendapatnya Mahya tadi yang agak logical fallacy gitu, teman-teman bisa, oh Kak kok gini gitu, boleh. Lanjut Kak, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Kak Risma. Kak Mahya mau nanya, kita kan contohnya nulis, tapi kadang kita tuh nggak pede. Takut tulisan kita nggak ada yang baca, takut tulisan kita ada yang kurang dan bahkan ngejelek-jelekin. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita tetap percaya diri untuk menulis? Oke. Monggo dijawab Kak Oke. Mahya. Saya tidak menyalahkan kepada orang yang takut ya, karena saya pernah mengalami fase itu. Saya juga tidak pernah menyalahkan kepada orang yang tidak pede. Tetapi jangan dibiarkan lama-lama gitu. Karena apa? Ibaratnya kalau kata Kaisan tuh gini, ibaratnya kita sakit, itu harus diobati. Meskipun ketika kita dikasih obat itu sakit, tambah sakit gitu. Jadi ketika kita tidak pede dan takut itu kan ibaratnya kita sakit gitu kan. Ibaratnya kita sakit gitu kan, belum sehat. Nah, itu perlu diobati. Meskipun obat itu jauh lebih sakit, tapi kan habis itu sembuh gitu. Nah, jadi gini teman-teman, ini mungkin saya tidak bisa memberi solusi, tapi saya menceritakan gitu ya, agar teman-teman bisa mengambil dari situ. Pernah ketika itu di tahun 2013, saya ingat sekali, 2013 itu kan pemilihan legislatif ya, gede banget di Indonesia, pemilihan DPRD gitu. Saya tuh nulis teman-teman di Facebook saya. Di Facebook saya sendiri, saya nulis, kenapa sih pemilihan legislatif ini dipilih oleh rakyat, sedangkan saya satupun tidak ada yang mengenal. Saya tidak ada yang kenal satupun calon DPRD. Kalau calon bupati, calon gubernur, calon presiden, itu kan calonnya cuma 3 atau 4 atau 2 gitu ya. Kita bisa mengenal profil mereka. Nah, ini legislatif ribuan, banyak kali gitu. Nah, habis itu kita cuma milih doang gitu, sedangkan ini biayanya gede banget. Nah, saya tuh nulis kayak gitu di Facebook, kenapa tidak diadakan seleksi DPR. Jadi DPR tuh harus punya nilai yang bagus, wawancaranya bagus, pengalamannya bagus, programnya bagus. Barulah mereka itu terpilih gitu. Kayak gitu kan. Saya tuh pernah berpendapat seperti itu. Saya langsung diserang sama anak DPR. Jadi ada anak DPRD itu, kakak kelas saya, dia anak DPRD
provinsi kalau tidak salah, saya diginiin, kamu anak bau kencur sok-sokan paham politik, digituin saya. Terus ada juga yang komen, emangnya lu pikir ini tes SBMPTN, emangnya lu pikir ini senam PTN. Pokoknya saya langsung digituin, kamu tuh baru aja masuk, ibaratnya baru aja belajar PPKN udah sok-sokan berpendapat kayak gitu. Padahal ya jujur saya kaget, saya keringet dingin dong. Saya langsung keringet dingin, saya hampir nangis ketika itu, kayak saya langsung kayak ya Allah, saya dihujat habis-habisan gitu loh. Yang komen tuh banyak banget gitu. Terus kayak gitulah. Nah, di situ saya berpikir bahwa ya nggak apa-apa lah, namanya juga berpendapat, pasti ada yang nggak setuju. Mungkin kata-kata saya perlu mencari kata-kata yang lebih bagus gitu ya. Ibaratnya saya harus belajar mencari kata-kata yang lebih enak didengar daripada yang tadi. Akhirnya teman-teman saya baca esai. Ada 30 esai terbaik yang saya baca ketika itu. Akhirnya saya terbiasa membuat tulisan yang bahasa-bahasanya lebih intelek gitu lah. Misalnya kayak diawali dengan di era disrupsi kita mengenal bahwa dedikasi sangat kayak gitu. Intinya kayak bahasa-bahasa intelek, bahasa ilmiah gitu. Soalnya kan tadi kan saya baca bahasanya frontal banget. Jadi wajar kalau orang sampai kayak gitu. Nah, itu saya digituin. Nah, saya habis itu nggak berani nulis lagi, tapi saya terus tanya sama guru saya, namanya Bu Nur Alianulela. Beliau sudah almarhumah. Al-Fatihah untuk beliau. Beliau mengatakan bahwa kamu jangan takut kalau tulisan kamu tuh nggak disetujui. Sopan santun itu hanya ada di dalam berbicara dan bersikap, tapi tidak pada otak. Dalam artian otak kita tuh bebas berpikir gitu. Dalam artian tuh bebas berpikir tuh otak kita boleh out of the box. Nanti akan ada feedback orang lain, akan ada komentar orang lain yang akan mengarahkan pemikiran kamu. Maksudnya biar ada yang mengontrol gitu. Kalau kamu membatasi pemikiran kamu nggak akan berkembang gitu loh. Akhirnya di situ saya kan juga nggak mau terjebak di lubang yang sama gitu ya. Akhirnya saya belajar lagi menulis yang baik. Dan itulah akhirnya saya memberanikan diri untuk menulis esai di Universitas Brawijaya yang dibacakan Kak Laikin tadi. Temanya adalah pemuda masa kini. Waktu itu saya ingat banget ketika nulis esai itu, saya kan waktu itu nggak punya laptop dan nggak punya buku ya. Jadi ketika saya sekolah dulu nggak pernah beli buku kan, selalu minjem di perpustakaan. Nah, waktu itu saya ke warnet itu 5 jam teman-teman. Jadi saya nulis itu tuh 5 jam. Saya dari habis maghrib sampai hampir jam 12 malam, sampai saya tuh hampir diusir sama pemilik warnetnya. Karena saya cewek sendiri kan tuh warnet game, ada 15 orang, 1 orang saya perempuan, saya ngetik itu. Nah, kenapa lama? Karena saya risetnya di situ, saya ngetiknya di situ, ngeditnya juga di situ, di warnet itu. Kenapa saya di warnet itu? Karena itu murah banget kan, 1.500 gitu. Ini jadinya jatuhnya cerita ya, emang cerita sih, soalnya nggak pengen ngasih materi banyak juga ya. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya waktu di sana, saya lomba lah ikut yang di Universitas Brawijaya, dan alhamdulillah gitu kan, itu kan dibuka untuk umum lombanya, bukan tingkat SMP SMA, tingkat umum, dan ternyata saya masuk 3 besar, saya juara 3 tingkat nasional itu, dan di situ saya ada kepercayaan diri, oh ternyata pemikiran gue nggak parah-parah amat gitu. Akhirnya saya ikut lomba lagi di Universitas Brawijaya lagi, jadi di UB saya 2 kali, terus kemudian saya ikut di Jember, terus kemudian saya ikut di Sulawesi, akhirnya juara 1. Nah, karena kita udah sering menang, akhirnya orang tuh nggak terlalu menyalahkan karena mereka mengakui bahwa oh ternyata pemikiran Mahya kayak gini tuh ada benernya loh gitu. Nah, terus pertanyaannya gini, nah Kak gimana kalau saya nggak menang-menang? Ya nggak apa-apa, kita coba, karena kegagalannya Mahya pun juga sering gitu loh. Jadi itu tadi kan yang menang gitu. Tapi kan ketika kita dihujat, otomatis kita lebih hati-hati kan kalau berbicara atau menulis gitu. Terus kemudian ketika ada yang ngejelekin, tapi bukan berarti loh ketika kita ada ngejelekin, kita dihujat, terus kita tiba-tiba kita ikut cara berpikir mereka, enggak kayak gitu juga. Saya nggak mau ketika saya disuruh gini, saya langsung nurut mereka kayak gitu. Mohon maaf ya, saya pakai daster. Saya nggak mau gitu kan ketika saya diginiin, terus saya langsung berubah seperti yang mereka minta, enggak. Tapi saya belajar dengan cara saya sendiri, oh ini yang perlu saya perbaiki. Jadi bukan berarti ketika saya tulisannya B, mereka pengennya A, saya rubah jadi A, enggak kayak gitu. Saya pengen mengambil dari berbagai sudut pandang kayak gitu. Nah, terus kemudian gimana kalau kita nggak pede gitu? Seperti yang saya bilang teman-teman, kalian nggak akan tahu masakan kalian terlalu asin atau terlalu manis kalau nggak kalian suguhkan. Ibaratnya kita harus pede, nggak apa-apa keasinan, nggak apa-apa kemanisan. Kalau mereka kasih komen, kita akan ngepasin, oh berarti garamnya dikurangin, oh berarti pedesnya dikurangin gitu. Ibaratnya kalau kita tidak menyuguhkan, kita nggak akan tahu loh seberapa besar standar seberapa tepat apa yang kita lakukan gitu. Jadi
saya dulu pernah mengalami fase yang seperti itu, pernah sakit juga, sampai ngedrop juga, tapi saya bangkit lagi. Jadi ketika saya hampir sakit, saya belajar lagi, saya konsultasi lagi, saya nge-up lagi gitu. Next Kak, ada pertanyaan lagi? Oke, jawaban yang sangat memuaskan sekali. Pokoknya intinya jangan pernah berhenti untuk mencoba dan mencoba ya Kak. Menghabiskan jatah gagal. Ada pertanyaan lagi dari Kak Dede. Kak Mahya, izin bertanya, bagaimana seharusnya kami sebagai generasi milenial atau mahasiswa supaya bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang dalam bidang literasi? Kadang kita ngerasa bisa nggak ya kita terus berkarya dan tidak stuck. Gimana nih Kak Mahya? Oke, jadi ada istilah kayak gini teman-teman. Teman-teman pernah mendengar, tapi saya lupa ini sumbernya dari mana, saya mendengarnya dari Najwa Shihab. Sesuatu yang tidak kita pertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Pasti kita mempertaruhkan sesuatu hal, teman-teman. Pasti kita akan pernah mempertaruhkan sesuatu hal. Ibaratnya kayak gini, bisa nggak ya kita terus berkarya, tidak stuck? Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin di dunia ini. Semua bisa berubah kapan aja, semua bisa beresiko kapan aja. Tapi satu hal yang membuat kita bertahan adalah keyakinan. Nah Kak, tapi kan nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, kita belum tahu. Nah, kalau udah tahu, itu namanya bukan keyakinan, tapi fakta. Tuh. Kalau kita udah tahu, itu namanya fakta. Ibaratnya gini, aku tahu kalau nanti menang. Ya, itu kita berarti tidak mempertaruhkan. Yang dikatakan percaya, yang dikatakan yakin, itu karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kita percaya. Makanya kenapa Allah tuh memberi contoh kita itu apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan Abu Bakar As-Siddiq itu hanya berbekal yakin sama Nabi Muhammad. Beliau tidak melihat kan Isra Mi'raj itu, tapi beliau yakin, beliau percaya. Ibaratnya Abu Bakar As-Siddiq itu mempertaruhkan gitu loh, mempertaruhkan diri untuk mempercayai Nabi Muhammad. Nah, ternyata ketika pertaruhannya benar, menanglah sebagai orang yang dijuluki As-Siddiq, bahkan sahabat terbaik Nabi gitu. Nah, sama kayak kita nggak akan pernah tahu kan masa depan kita seperti apa. Kegagalan tuh pasti kayak ada kemungkinan ada gitu loh. Bahkan 50-50 gitu antara kegagalan dan juga kesuksesan tuh bisa aja 50% 50%. Tapi kalau kita nggak yakin, ya bisa dipastikan 100% gagal karena kita nggak mau nyoba gitu loh. Jadi bagaimana agar kita bisa jangka panjang? Ya otomatis yang perlu kita pikirkan juga banyak hal gitu. Ibaratnya kayak kita nggak hanya mikirkan diri kita sendiri, kita punya harapan bahwa oh iya aku nanti punya anak cucu, aku nanti punya generasi penerus. Kalau misalnya anak cucuku nanti nggak pinter, nanti generasinya kayak gimana? Nanti nasabku terputus jadi jelek gitu kan. Sedangkan kita berharap bahwa ketika kita punya keturunan, ya sebaik-baiknya keturunan yang bisa berdedikasi untuk bangsa kita dan sebagainya. Sebenarnya kalau didengar mungkin kayak jauh banget mikirnya. Nah sekarang para pendahulu kita kayak ilmuwan-ilmuwan dahulu yang menemukan stetoskop, yang menemukan TV, kan mereka berpikirnya jangka panjang untuk kemanfaatan ke depan. Ya pastinya diawali dengan ketidakmungkinan gitu. Makanya kenapa ada namanya keyakinan gitu. Nah, bagaimana agar bisa yakin teman-teman? Percayalah bahwa Allah itu Maha Adil. Udah gitu. Allah tuh nggak akan membiarkan apa yang dilakukan hambanya itu sia-sia. Kalau kalian percaya kayak gitu, ibaratnya kita tuh bukan mengapresiasi ya, kita mensyukuri Allah gitu. Makanya kenapa ada ayat la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Ketika kita bersyukur dan kita merasa Allah itu adil, ya insya Allah tuh akan memberikan yang lebih dari apa yang kita minta gitu. Oke, next. Masya Allah Kak Mahya, terima kasih atas banyak jawabannya. Terima kasih banyak atas jawabannya katanya. Ada pertanyaan lagi nih, spesial dari Kak Ihsan Kamaluzzaman. Izin nanya Kak Mahya, ketika kemudian kita sudah mengambil banyak kesempatan dan tantangan dalam hidup, kita seringkali tidak bisa menyeimbangkan dan memanajemen dengan baik. Bagaimana agar terhindar dari toxic productivity? Bagaimana nih Kak Mahya? Intinya dijawab. Kesempatan dalam hidup. Oke, sebenarnya itu terjadi sama saya ya, dan sebenarnya hal ini saya tanyakan juga kepada Kak Ihsan gitu. San, sebenarnya
gue tuh toxic productivity enggak sih? Saya tanya gitu kan ke San, kayak, San, gue bingung nih, gue tuh punya job banyak, bareng-bareng lagi, gue harus gimana dong? Kayak gitu. Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang sama, tapi ya namanya kita sama-sama masih muda gitu, mungkin juga akan ditanyakan kembali. Dan sebenarnya jawaban itu tidak bisa langsung dijawab saat ini, karena ini adalah jawaban dalam proses gitu ya. Jadi gini teman-teman, toxic productivity. Toxic productivity itu kan dari kata toksiknya itu kan artinya jelek ya. Artinya jelek. Kayak ibaratnya udah mengganggu kesehatan mental kita lah ibaratnya tuh. Kayak gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita lihat kaidah usulnya. Selama kita tidak merasa mental kita terganggu, selama kita tidak merasa kita apa ya ibaratnya, kita lebih buruk dari kemarin, berarti kita tidak bisa menyebutkan itu sebagai toxic productivity. Kecuali kalau kita sudah merasa tidak bahagia, kita merasa kita kurang, atau kita merasa tidak puas terlalu berlebihan, atau kita merasa tidak nyaman. Itu namanya toxic productivity, dalam artian kita mengerjakan sesuatu tuh hanya atas dasar kewajiban, tapi bukan kebahagiaan. Beda kan ketika kita ngisi webinar dengan bahagia, ketemu teman bareng atau kayak apa, ada sih rasa capek, tapi kan ada bahagia yang menyelimuti gitu. Nah, itu saya belum bisa mengatakan toxic productivity. Nah, bagaimana kita manajemen dan menyeimbangkan dengan baik? Selalu ambil skala prioritas gitu. Misalnya prioritas kita sebagai mahasiswa, ya kalau bisa kita jangan ngambil pekerjaan yang mengganggu kuliah kita. Kalaupun terpaksa, ya paling izin 1 atau 2 kali aja gitu. Terus kemudian kita adalah santri, ya jangan sampai ngajinya kita ini terganggu. Jadi kita ambil kegiatan di luar jam ngaji atau dalam 1 hari kita harus tetap punya target ngaji gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah jangan sendiri gitu. Jangan sendirian dalam artian gini, carilah teman cerita gitu. Kalau nggak bisa orang tua ya sahabat, kalau nggak sahabat ya siapa, pokoknya yang bisa memberikan menjadikan kita tuh rumah pulang. Dalam artian rumah pulang tuh adalah orang yang bisa menerima cerita terburuk kita gitu loh. Gitu. Jadi karena di sini bukan saya menyalahkan ya sebaiknya kita hanya meminta kepada Allah. Loh, Allah sendiri menciptakan kita zun politikun kan, manusia yang saling membutuhkan satu sama lain gitulah. Makanya kenapa ada kata hablum minan nas gitu. Karena ya manusia itu adalah homo sapiens gitu kan, hewan yang berpikir gitu. Ya seperti itu. Jadi kita perlu orang lain untuk memberikan pandangan dan sebagainya, biar tidak jatuh toxic productivity. Nah, kalau teman-teman sudah merasa burnout ya, teman-teman udah nggak mood, teman-teman udah nggak punya semangat hidup, teman-teman udah pusing, udah capek, berarti di situ udah mulai ada toxic productivity. Berarti kayak ada beberapa job yang harus kita kurangi, ada beberapa kegiatan yang harus kita kurangi, istirahat dulu, tidur dulu, ngejus, nonton kayak gitu, nonton film atau apa. Itu sih Kak Isan, kalau misalnya nggak setuju boleh open mic. Kayak Kak Isan kemarin sempat galau dia. Akhirnya Kak Isan kan menghibur dirinya dengan cara nonton gitu. Nggak tahu itu maraton sampai berapa film. Kayak gitu, boleh kayak gitu. Itu normal karena kita masih muda gitu. Nggak usah yang terlalu kayak, enggak aku harus kuat, aku benar-benar harus tegar apapun harus aku lakukan. Jangan ya, nanti takutnya jadi Firaun. Kita butuh me time. Ya, kita butuh me time. Oke, kita lanjutkan apa kita udahkan? Lanjut dong, Kak. Pertanyaannya masih tidak ada lagi. Mungkin kalau mau teman-teman mau bertanya bisa open mic. Kalau tidak gitu di chat, di kolom chat. Ini emangnya Kak Isan udah selesai acaranya? Belum, biasa. Acara ini suka telat. Berkualitas, oke, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Makanya kenapa ada istilah kampus merdeka. Karena pernah nggak sih teman-teman tuh merasa bahwa pendidikan kita tuh terkadang mencekoki kita yang tidak memberi ruang kita untuk berpikir lebih gitu loh. Jadi kayak kita tuh saklek. Nah, makanya kenapa ada harusnya pendidikan yang inklusif gitu. Percaya atau tidak percaya gitu, adanya Gojek, adanya Shopee, adanya Ruang Guru, adanya Santripedia, itu kan karena pendidikan yang tidak inklusif. Adanya pendidikan yang inklusif, tidak eksklusif, sehingga memberikan ruang gerak otak kita ini jauh lebih bebas gitu loh. Nah, disinilah perlunya kita memberi ruang anak didik kita
untuk berpikir lebih gitu. Makanya ketika ada anak yang bertanya itu jangan dibatasi, dipatahkan, nanti juga tahu, pertanyaan apa ini dan sebagainya kayak gitu kan. Karena agar kita tuh tahu sudut pandang mereka sebagai anak tuh gimana sih gitu loh. Nah, kalau mereka tuh dibebaskan untuk berpikir, maka ya akan lahir gitu hal-hal yang positif setelahnya. Makanya perlulah yang dinamakan pendidikan yang inklusif dan belajar sepanjang hayat. Nah, di sini nih ya pembelajar sepanjang hayat. Kita tuh perlu teman-teman untuk menurunkan ego ya. Kadang tuh kita tuh kalau udah di titik yang tinggi tuh kita tuh egonya tuh tinggi banget. Kayak kita tuh susah menerima pandangan dari orang lain. Bahkan kita tuh sangat sulit untuk menerima pandangan dari anak yang di bawah kita, gitu kan. Nah, makanya ada istilah belajarlah sepanjang hayat. Makanya saya selalu mengatakan bahwa selamanya santri, selamanya pembelajar gitu. Jadi dimanapun saya berada nanti, ya saya tidak saya tetap santri gitu. Dimanapun saya belajar nanti, saya tetap pembelajar gitu. Meskipun terkadang kita tidak bisa menafikan bahwa ada hal-hal yang kita tuh tidak bisa menerima gitu. Nah begitu. Jadi kualitas itu bisa didapatkan dari sana. Apa Nduk? Oke. Begitu teman-teman semuanya. Sudah selesai ini presentasinya. Barangkali ada yang bisa didiskusikan atau bisa memberikan tanggapan atau bisa memberikan pesan kesan atau bisa kalau kritikan jangan ya, kesannya kayak kritikan, feedback aja bahasanya biar lebih enak. Oke gitu, feedback. Ayo teman-teman mungkin mau diskusi sama Kak Mahya, mumpung di sini ada Kak Mahya. Terus kalau mau ada yang ditanyakan, feedback tentang apa yang sudah tadi disampaikan oleh Kak Mahya, ya silakan. Sepertinya Kak Mahya lagi kehilangan sinyal. Nggak apa-apa teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan on mic. Ya silakan guys. Open mic. Oh, ini Kak Mahya udah ada lagi. Ayo. Mumpung di sini ada Kak Mahya loh. Halo. Halo Kak. Ada ya? Kak. Ya silahkan Kak Yayu, bisa open mic. Izin bertanya kepada Kak Mahya. Oke, silakan. Kak Isma, silahkan. Mungkin ini lebih ke diskusi aja ya Kak. Menurut saya untuk kurikulum pendidikan di Indonesia ini bagaimana sih? Apakah sudah sesuai atau apa yang perlu diperbaiki menurut Kak Mahya? Makasih. Oke, ngomongin sistem pendidikan di Indonesia begitu ya. Kalau saya sih belum bisa banyak berkomentar terkait pendidikan di Indonesia begitu. Karena kalau misalnya kita menyamakan pun dengan luar negeri, masalahnya kondisi pendidikan di Indonesia juga berbeda. Maksudnya kondisi budaya di sini itu juga berbeda dengan yang ada di sana. Gitulah ya. Menurut saya kalau di Indonesia ini kurang memberi apa ya? Benar ya, kurang memberi ruang gitu, kurang memberi ruang. Tapi alhamdulillah semakin kesini saya merasa bahwa kita lebih diberikan ruang daripada dulu gitu. Jadi kalau dulu itu kan di Indonesia benar-benar kayak distandarkan gitu ya. Ibaratnya anak yang pintar itu yang matematikanya bagus misalnya kayak gitu. Sehingga memberikan ruang jarang memberikan ruang-ruang di bidang lain kayak gitu. Tapi untuk sekarang kan sudah ada program Kampus Merdeka dan lomba-lomba itu juga banyak gitu. Sehingga ya apa ya? Sehingga menurut saya ini jauh lebih baik lah daripada dulu begitu.
Terus kemudian yang selanjutnya adalah bentar ya Dek, bentar ya. Oke. Nah, terus kemarin kan masih ada UN, terus kemudian masih ada apa ya namanya sistem ranking dan sebagainya. Sampai saat ini kan banyak yang protes UN tuh udah nggak berlaku, harusnya sistem ranking tuh udah nggak berlaku. Tapi kita juga harus mempertanyakan dulu nih. Sedang kalau misalnya di luar negeri, anak-anak kan memang sudah diberikan pendidikan inisiatif sejak dini. Jadi mereka kayak punya apa ya inovasi-inovasi itu sejak dini. Sedangkan di Indonesia kalau misalnya kita tuh tidak memiliki standar kayak misalnya UN dan sebagainya, nggak akan ada yang belajar gitu loh. Jadi kayak akan sulit belajar. Jadi kayak di Indonesia itu anak itu masih perlu dorongannya itu agak penuh gitu loh. Terus di sini yang perlu disoroti adalah orang tua gitu. Orang tua di Indonesia ini menurut saya banyak yang belum siap kalau anaknya pinter. Gitu. Kenapa demikian gitu? Saya merasa bahwa orang tua di Indonesia banyak yang belum siap ketika anaknya pinter. Jadi ketika ada anak tanya, mereka mengatakan belum waktunya. Kalau ada anak yang bertanya, tahu apa sih kamu masih kecil? Atau ketika ada anak yang mempertanyakan argumen orang tuanya, dikira bantah, dikira nggak punya sopan. Kan seharusnya orang tua bisa gitu loh, kayak misalnya memang dia membantah, orang tua beri argumen yang lebih halus, dan kalau misalnya memang tidak mau dibantah, berikan argumen yang kuat agar anak tidak bisa membantah, bukan marah gitu. Anak membantah itu kan padahal ketika dia merasa bahwa ada yang kurang tepat di sana dan orang tua tidak bisa menjelaskan dengan lugas. Akhirnya yang ada orang tua marah, merasa anaknya ini nggak punya sopan santun. Dan sebenarnya itu juga sering terjadi di dunia perkuliahan sebenarnya tanpa kita sadari. Dosen mengatakan kalian tuh harus berpikir kritis. Kalian harus gini, tapi terkadang ketika kita punya pendapat yang berbeda, nilai kita C gitu kan. Nah, ini sih yang perlu kita garis bawahi. Tapi di sini saya tidak mengajak teman-teman membenci orang tua dan dosen ya. Tapi lebih ke bagaimana kita belajar ketika nanti kita menjadi pendidik, kita bisa lebih bijak gitu. Soalnya saya di sini tidak mau juga kalau misalnya teman-teman akhirnya menyalahkan orang tua atau menyalahkan dosen. Karena di sini kita yang milenial, berarti kita yang harus bisa memahami bahwa memang pendidikan orang tua kita dulu beda. Oh, memang dosen kita dulu beda. Jadi kita yang gantian memahami orang tua gitu. Dan ketika nanti kita menjadi orang tua dan ketika kita nanti menjadi ibaratnya dosen, aku dulu nggak mau diginiin, jadi aku juga harusnya nggak mengginiin muridku gitu. Aku nggak mau diginiin orang tua aku, berarti aku nanti kayak gitu. Nah, karena kita sekarang sudah diberi kesempatan, kayak misalnya kayak gini nih, kayak Mahya udah dikasih kesempatan nih berbicara teman-teman ya, berarti Mahya memberikan ide-ide ini. Ketika saya nanti menjadi guru, ya memanfaatkan momen itu. Jangan sampai kayak enggak mau, aku belum sanggup, enggak mau, aku belum sanggup gitu kan. Akhirnya kekhawatiran teman-teman ini akan diambil alih oleh mereka yang tidak mereka inginkan gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih kesempatan ya pakailah sebaik-baiknya. Tapi ada fase juga teman-teman gini. Terkadang ketika kita terlalu percaya diri, kita nggak tahu diri. Jangan sampai sih. Kan kadang kita percaya diri nih, aku bisa, aku sanggup gitu. Oke, ya silakan Kak Isan, sukses acaranya. Kayak gitu kan. Nah, kadang tuh kita terlalu percaya diri, akhirnya kita tidak tahu diri gitu. Misalnya Mahya nih, Kak Mahya tolong ya nanti isi bab kitab, misalnya isi dari kitab Bulughul Maram. Saking pedenya nih saya, iya Kak, padahal saya baca kitab aja belum bisa, nahwu sorof belum bisa, ibaratnya maknai kitab belum bisa, tapi terlalu percaya diri, itu namanya tidak tahu diri, ya. Jadi kita tetap harus menyesuaikan kepercayaan diri kita ini dengan siapa diri kita sekarang gitu. Jangan sampai kita kayak asal iya aja, misalnya pede banget nih, aku bikin tutorial skincare, belum tahu ilmunya, belum tahu dasarnya, tiba-tiba bikin tutorial, kan menyesatkan juga. Jadi percaya diri ini harus diimbangi dengan tahu diri. Nah, tahu diri ini biasanya diimbangi dengan belajar terus gitu. Barangkali ada yang menanggapi dari apa yang saya nyatakan, soalnya terkait pendidikan ini pasti ada pro dan kontra sih. Oke, silakan.
Sudah dicukupkan? Terima kasih Kak Mahya jawabannya. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain teman-teman kalau ingin menyampaikan diskusi, kemudian bertanya kepada Kak Mahya, silahkan. Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Oh iya, silahkan Kak Yayo. Mungkin sedikit di luar materi. Saya pengen bertanya, bagaimana sih cara analisis diri yang baik itu bagaimana agar kita ya juga membangun kepercayaan diri, juga tahu diri juga. Itu kan perlu analisis diri sih saya. Oke. Saya gitu. Terus bagaimana sih caranya Kak? Terima kasih. Oke, sebentar ya, saya carikan webnya dulu. Jadi saya kemarin sempat diskusi panjang ya sama Kak Isan soal bagaimana kita mengenali diri sendiri. Ada namanya tes. Teman-teman pernah nggak tes kayak self improvement gitu? Kayak tes IQ, tes potensi akademik gitu, pernah nggak? Nah, di sini Mahya ada linknya yang barangkali linknya ini bisa dipakai lah. Coba saya kirim ke Kak Alekin ya, biar dikirim ke grup. Lewat DM aja Kak Mahya. WD, bisa deh kayaknya. Oke. Saya sebutkan aja ya, nanti bisa dicari di internet. Ini nggak valid banget sih. Kalau misalnya ketahuan anak psikologi pasti diprotes, wah itu indikatornya apa nih? Apa? Tapi setidaknya menurut saya itu sedikit memberikan pandangan baru. Jadi ada namanya tes MBTI. Saya tuliskan di room chat aja ya. MBTI. Ada bentar saya buka dulu. Ada MBTI, ada Enneagram. Ada tes apa lagi nih? Ya, jadi ada MBTI, ada Enneagram. Ini kan kadang kita kayak iseng-iseng gitu kan sih. Jadi kayak kita tahu tuh, Mahya tuh orangnya ekstrovert, ambivert, apa introvert gitu. Oh, ternyata Mahya tuh orangnya ambivert. Jadi dia itu kadang suka me time, tapi juga kadang suka keramaian. Tapi nggak suka kalau setiap hari rame terus atau setiap hari sendiri terus. Oh, berarti kita tahu nih lingkungan yang cocok buat kita apa. Terus kemudian di sini Mahya kan MBTI-nya Mahya itu adalah Mahya tuh MBTI-nya adalah ENFP gitu kan misalnya. Saya lupa ya apa. Jadi ibaratnya saya tuh cocoknya tuh saya tuh suka mengonsultasikan, terus kemudian saya tuh sukanya baca buku ini, kemudian bidang saya ini gitu loh. Kayak gitu. Jadi ada tes-tes kepribadian kayak gitu. Terus kemudian Enneagram. Oh, Mahya ini yang bagus tuh di verbal apa di fiskal atau di mana gitu, apa tuh di musik. Jadi tes-tes kayak gitu tuh menurut Mahya, karena Mahya sering ikut tes kayak gitu di SMA, jadi Mahya merasa mengetahui, oh cocoknya kita tuh di mana sih gitu. Misalnya kayak Kak Laikin misalnya ngetes apa gitu, cocoknya di mana, dicoba aja gitu kan. Terkadang kita tersugesti juga tuh. Kayak Mahya dulu kan bingung. Mahya nilainya IPA lumayan, tapi bahasa juga suka, tapi juga musik suka juga suka gitu. Terus gimana dong gitu. Akhirnya Maya coba tuh tiga-tiganya. Terus mana nilai yang paling tinggi? Oh, nilai paling tinggi yang ini nih. Oh, berarti ini yang dilanjutin kayak gitu. Jadi ibarat bikin TikTok nih ya. Ini kalau misalnya analisis dari TikTok, ibarat saya kalau misalnya teman-teman pernah buka TikToknya Maya, di situ kan random tuh. Ada beatbox, ada hukum, ada tajwid, ada santri juga, ada ngaji juga. Nah, sebenarnya lo tuh di mana sih? Lo fokus bikin TikTok kemana? Ya saya nggak bilang saya fokus di mana, yang penting saya konten pendidikan. Nah, misalnya bahasa Jawa nih yang paling rame, oh berarti besoknya saya bikin konten bahasa Jawa. Oh tajwid nih yang paling rame, besok konten tajwid. Nah, di situ kita menemukan potensi kita tuh di mana. Jadi biasanya kalian yang paling nyaman, terus orang melihatnya senang, itu yang bisa dilanjutin. Bentar ya, saya ke belakang dulu. Oke, sambil menunggu Kak Mahya nih. Masih semangat kan teman-teman? Masih kurang 1 menit lagi. Kurang 6 menit lagi. Kalau ada yang ditanyakan, kemudian didiskusikan, silahkan ya.
Dari mana aja nih teman-teman nih? Sambil nunggu Kak Mahya kita bincang-bincang santai dulu lah ya. Dari tadi, Kak. Jawaban yang sangat impresif dari tadi sama. Receh. Dari tadi. Ya receh. Jadi gini. Intinya gini. Nah, gitu. Jangan ditanggapi Receh Kak banget. Alekin. Gimana? Tuh kan. Gimana? Serius mau ngomong tahu. Gak dengar barusan? Jangan ditanggepin Kak Alekin. Gak boleh gitu dong. Ya Soal udah mau. menghargai orang dong. Gimana nih proyek nulis teman-teman nih? Udah hampir selesai? Gimana? OTW, Masih Kak. OTW. Semangat dong. Jangan lupa 2 minggu lagi loh. Udah, Kak Oke, Maya udah gitu. kembali. Lanjut, Kak. Ya, jadi kalau Maya dulu tuh ikut tes-tes kayak gitu. Terus kan kata orang nggak cocok nih tesnya. Saya mikirnya gini, kok bisa nggak cocok ya? Kan pertanyaan itu jawabannya sesuai dengan diri kamu gitu loh. Yang ngejawab kan diri kita sendiri. Kok bisa nggak cocok gitu? Kalaupun nggak cocok tuh nggak banget kok biasanya. Jadi kenapa Maya menyarankan ini? Jadi gini ceritanya, biar lebih bisa dipercaya ya. Jadi Maya itu ikut di board of Maya ikut di model United Nations, International Model United Nations. Jadi Maya bagian divisi produksi dan juga marketing kayak gitu. Nah, ketika kita di sana itu ditanyain, Maya MBTI-nya apa, Enneagramnya apa gitu ditanyain. Saya mikir, loh emang sepenting apa diketahui MBTI dan sebagainya gitu. Nanti kita biar bisa mengarahkan Maya cocoknya di bagian apa gitu. Dan ternyata benar sesuai dengan tes yang Maya ikuti, Maya itu cocoknya di bagian marketing, dalam artian kayak influence, kayak bagian promosi dan sebagainya. Terus Maya itu bagian yang kayak gitulah gitu. Nah, ada juga temanku yang cocoknya di bagian produksi, dia bikin kayak LO-nya, bikin dan sebagainya kayak gitu. Jadi sedikit banyak itu pengaruh. Terus gini teman-teman, jangan merasa segera tidak cocok akan sesuatu hal. Kan kadang kayak yang seperti yang saya bilang tadi, oh kayaknya nggak cocok deh, oh kayaknya nggak nyaman. Dalam sesuatu hal tuh pasti nggak nyaman, pasti ada masa-masa nggak nyaman. Sebagai seorang content creator dalam TikTok, saya juga punya rasa-rasa nggak nyaman di sana. Kayak ketika saya dihujat habis-habisan, ketika saya nggak ada ide buat bikin konten, terus kemudian bikin Instagram kadang dibilang overshare gitu kan, ngebucin dan sebagainya. Adalah fase-fase nggak nyaman itu. Tapi gimana kita tuh menyadari bahwa di setiap apa yang kita lakukan itu kan pasti ada resiko dan pasti ada fase nggak nyaman. Nah, biasanya kalau kita bisa melalui fase nggak nyaman, kita nyaman lagi. Jadi jangan sampai kayak ini nggak nyaman pindah lagi, ini nggak nyaman pindah lagi. Nanti yang ada kita inkonsisten gitu loh. Gitu. Dan kemarin ada yang sempat saya bahas sama Kak Isan tuh gini, multi potential light gitu. Ada istilah multi potential light, yaitu kemampuan yang banyak. Kayak misalnya di sini siapa tadi, Kak Yayu atau Kak siapa di sini, Kak Rahayu dan sebagainya. Aku bisa nyanyi, tapi aku bisa nulis juga. Aku bisa public speaking juga, tapi aku bisa ini. Tapi nggak bagus semuanya gitu. Sebenarnya itu bagus semuanya ketika kalian tuh mendalami semuanya, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Misal kayak gini, aku public speaking dulu nih, udah puas. Habis itu belajar masak puas. Belajar ngelukis puas banget. Akhirnya belajar teknik. Nah ini yang dinamakan dengan multi potential light. Makanya kenapa ketika ada yang tanya, Kak kok bisa beatbox, Kak kok bisa bikin puisi, Kak kok bisa bahasa Inggris, Kak kok bisa ini, sebenarnya itu bukan kemampuan yang kita dapatkan secara bersamaan, tetapi kita dalami, setelah mendalami bosan, mendalami yang lain bosan, mendalami yang lain bosan, akhirnya kita punya banyak kemampuan yang dinamakan multitasking atau multi potential light gitu. Bisa lanjut atau udah, atau ditanggapi dulu? Waktunya tinggal 1 menit lagi, Kak. Silahkan kalau ada closing statement dari Kak Mahya, bisa disampaikan. Tadi menanggapi yang tadi, mohon maaf, buat yang multi apa tadi, itu kan kadang kita bosen tapi kita belum bisa gitu. Itu kan penyakit ya. Multi potential light. Nah ini yang agak perlu kita perbaiki ya. Kita belum mahir tapi udah bosen. Gitu ya. Nah kita pertanyakan dulu, sebenarnya ini saya suka enggak? Terus
kira-kira kalau saya lanjutkan, kira-kira saya bisa bertanggung jawab nggak? Gitu loh. Kalau misalnya emang dirasa kita nggak bertanggung jawab apa yang kita mulai ini dan kira-kira emang kalau dilanjutkan kita nggak nyaman, dilepas aja gitu. Tapi jangan sampai ini terjadi di hal yang lainnya gitu loh. Gitu. Ibaratnya kalau misalnya kayak gitu nanti ibarat sama doi ini kita tarik ulur, ghosting, putus, tarik ulur, ghosting, putus gitu. Sama ya seperti halnya kita belajar gitu kan. Kalau saya sih memilih untuk gini, bukan untuk menyerah, tapi untuk lelah dan istirahat sejenak. Misalnya kayak gini, misalnya mbaknya belajar apa nih? Contoh langsung ke kasus aja biar gampang. Bahasa Inggris. Contohnya mbaknya pengen apa? Belajar apa nih? Yang kira Atau apa? ya? Coba misal belajar bahasa Inggris lah. Misal kita belajar bahasa Inggris gitu kan. Kita belajar bahasa Inggris nih, kita baru dapat grammarnya sedikit aja kita udah kayak bingung. Mungkin tenses 4 kita masih oke lah. Udah masuk di Jern, udah masuk di tensesnya 7, 8 sampai 12 kita udah kayak nggak nyambung, nggak nyaman, nggak bisa bahasa Inggris. Apalagi ketika kita ngomong misalnya event sama event. Bukan event tapi event. Nggak bisa, emang aku nggak bakat. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Seharusnya kayak oke, mungkin kayaknya aku harus belajar istirahat dulu, belajar bahasa Inggris. Aku mau belajar yang lain dulu, misalnya aku mau baca buku hukum atau aku belajar public speaking. Nanti kalau misalnya udah selesai, balik lagi belajar bahasa Inggris lagi. Jadi gitu konsepnya. Jadi bukan ketika udah bosen ganti, enggak. Bosen ganti, besok balik bosen terus putus, tapi kita kayak me time dulu, kita cari hiburan dulu. Nanti ini analoginya kayak gitu, soalnya kita masih muda kan, jadi masih kayak santai gitu. Jadi kayak belajar masak nih, gosong, nggak enak, keasinan. Nggak apa-apa, istirahat dulu. Oke, nggak apa-apa. Buat hari ini istirahat dulu, besok ibaratnya tuh gini loh. Ibarat daftar kuliah kalau udah 25 kali gagal, mungkin saya nikah gitu. Saya pernah bilang kayak gitu kemarin. Saya 25 kali nggak keterima kuliah, ke-25 nggak keterima, saya nikah. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalnya baru 3 kali, baru 4 kali, baru 5 kali, kayaknya aku udah nggak bakat deh kuliah. Kayaknya emang takdir aku nggak kuliah deh. Kayaknya emang aku disuruh nikah. Nah, itu terlalu dini untuk menyerah gitu loh. Jangan terlalu dini lah untuk menyerah gitu. Jadi kayak dicoba lagi gitu. Gimana Kak kalau stres ya? Kalau stres berarti minum jus dulu, nonton dulu, sholat dulu, ngobrol dulu, makan dulu gitu. Oke, karena waktunya sudah habis, silahkan kalau ada closing statement dari Kak Mahya. Masa udah closing statement sih, kan kita ketemu sampai akhir bulan, nggak usah di closing statement lah. Kata-kata lah quotes untuk hari ini. Sama aja itu jatuhnya. Nggak apa-apa lah Kak, quotes of the day. Bentar ya. Cari dulu boleh ya? Sok nyari padahal udah ada. Ya biar terstruktur lah. Oke. Karena ini temanya literasi. Oh iya, literasi itu istilah ya, bukan nama saya. Banyak loh yang bilang saya Mbak Literasi. Aduh, nama saya Teh Mahya gitu. Mana sih kok nggak ada? Bentar. Ini saya buatnya kemarin. Oke. Literasi adalah gerbang utama menuju majunya peradaban manusia. Dengan literasi, mari berprestasi, mari berdiskusi, dan mari berdedikasi. Oke, cukup sepertinya Kak. Nggak panjang kan? Enggak, cukup. Tadi pakai salam nggak Kak? Oh iya. Oke gitu barangkali ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Kak Laikin dan juga pertanyaan yang ada. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Kita belajar bersama di sini. Boleh kasih feedback kapan aja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya tambahan dikit. Udah disalam. Untuk teman-teman yang mentoring, barangkali nanti ya untuk kelasnya Mahya buat list hari apa. Kalau misalnya bentrok nanti boleh double 2 orang atau 3 orang gitu. Tapi mentoringnya ini kayaknya nggak lebih ke penulisan deh ya, karena saya rasa teman-teman udah punya skill dan juga nanti udah dapat ilmu juga dari Neng Hati, dari Kaisan juga, dari Gus Hamid juga gitu. Jadi mungkin lebih kayak ke berdiskusi sedikit aja lah gitu. Nggak banyak-banyak banget. Barangkali begitu ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali Waalaikumsalam penyampaian warahmatullahi dari pemateri kita pada pagi sampai siang hari ini, Kak Mahyatul Fikriyah. Izinkan saya untuk membacakan sebuah kesimpulan dalam webinar kali ini. Era disrupsi adalah masa di mana terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental hingga mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Cara menghadapi era disrupsi yang pertama, tidak berhenti berinovasi. Yang kedua, pemanfaatan dunia digital. Tiga, tidak pernah merasa puas. Literasi sama dengan kebahagiaan. Habiskan jatah gagal, jangan pernah berhenti berjuang. Sakit, it's okay, tapi harus bangkit. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Boleh penat, tapi jangan pernah patah semangat. Sesuatu yang tidak kita pertaruhkan tidak akan bisa kita menangkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan kembali kepada MC, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Ayo semuanya on cam. Semuanya bisa on cam ya. Masih ada Kak Sela, Kak Risma, Kak Aldia, Kak Safarina, Kak Zalal, Kak Tolhan, Kak Nugi, Kak Angga, Kak Emma, Kak Sahira, Kak Dede bisa on cam. Kemudian Kak Sakinah. Ayo semuanya kita on cam, kita foto bareng. Bareng materi kita yang luar biasa siang ini. Sudah ya? Dalam hitung, karena ini ada 2 slide, nanti tetap tersenyum hingga slide kedua. Takutnya kan kita nggak tahu kita ada di slide yang mana. Oke, saya hitung. Sebentar. Yo. Ayo, 1, 2. Yo. Wait. Satu kali lagi, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, mohon maaf, tidak fokus, sudah siang. Saya kembalikan kepada MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Alaikin Nabila dan Kak Mahyatul Fikriyah atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita peroleh tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, acara selanjutnya yakni doa yang akan dilakukan oleh Kak Muhammad Yahya, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin menggantikan ya atas nama Kak Muhammad Yahya berhalangan hadir katanya tadi kata host. Untuk menutup acara pada siang hari ini, ya. Silakan Kak Muhammad Yahya. Mungkin Mas Yahya kayaknya berhalangan di sinyal ya. Monggo yang bisa menggantikan. Mohon maaf. Assalamualaikum. Sinyalnya agak sulit. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك نمام العافية وإلى الخير قربنا وعن الشر بعنا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرجوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Yahya. Acara selanjutnya yakni mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah acara demi acara yang telah kita lalui pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan para peserta sudah boleh live dari Zoom dan nanti diinfokan selanjutnya melalui grup WhatsApp seperti biasa ya.